Bab 41. Mengambil jalan keluar yang lebih panjang, Xiang Shaoyun dengan mudah memetik bunga ular emas saat ia pergi, bersama dengan beberapa obat kuno lainnya. Ketika akhirnya ia kembali ke tempat Little White berada, ia mendapati bahwa aura binatang buas Little White sudah menyatu. Terlebih lagi, Little White memiliki keganasan yang menakutkan orang. Bahkan Xiang Shaoyun pun kesulitan untuk menahannya. Putih kecil, jika kau mampu menekan kekuatan inti iblis itu, tolong lakukan. Kera raksasa King Kong sedang datang, jika ia merasakan kehadiran kita harus segera pergi, Xiang Shaoyun memohon dengan tergesa-gesa kepada putih kecil. Si putih kecil mengerti apa yang dikatakan Xiang Shaoyun. Hampir seketika, dia menarik kembali semua aura binatangnya dan mengecil, kembali ke wujudnya yang imut. Ayo pergi. Xiang Shaoyun menunggu si putih kecil melompat ke bahunya sebelum melarikan diri tanpa pikir panjang. Sambil cepat melarikan diri, ia memetik semua jamur darah di sepanjang jalan, tidak meninggalkan satu pun di dalam gua. Dulu, ia tidak akan peduli sedikit pun dengan barang-barang berkualitas rendah ini. Namun sekarang, setiap jamur adalah hasil panen yang berharga. Ia telah belajar menghargai setiap barang yang ia temukan. Setelah memetik semua jamur, ia dan si putih kecil keluar dari gua melalui tempat mereka masuk. Setelah keluar dari gua, mereka mulai menuruni gunung. Namun, Xiang Shaoyun belum berlari jauh ketika dia merasakan tekanan yang sangat besar di punggungnya. Mengaum, mengaum. Itu adalah raungan kera raksasa King Kong. Kera itu benar-benar berhasil mengejarnya dengan berputar mengelilinginya sepanjang jalan. Tidak mungkin, ini benar-benar sudah menimpa kita, seru Xiang Shaoyun putus asa. Binatang iblis agung setara dengan ahli alam transformasi manusia, suatu keberadaan yang tidak mungkin bisa dihadapi Xiang Shaoyun. Kera raksasa itu mungkin bahkan telah membuat semua anggota kelompok pemburu singa gila lari terbirit-birit, apalagi dia, yang baru saja memasuki alam astral. Kera raksasa King Kong itu sangat lincah, menutup jarak antara mereka berdua hanya dengan beberapa lompatan. Hati Xiang Shaoyun dipenuhi rasa tidak rela. Pada saat itu juga, dia berpikir dalam hati, aku sudah selesai untuk saat ini. Bagaimana mungkin tuan muda ini mati di usia muda yang masih prima? Tepat ketika Xiang Shaoyun bersiap untuk menghadapi ajalnya, beberapa orang melompat keluar dari semak-semak di dekatnya dan bergegas menghampiri kera raksasa King Kong itu. King Kong, kera raksasa, pergilah ke neraka. Orang yang memimpin serangan itu tak lain adalah pemimpin kelompok tersebut, Mad Lion sendiri. Tampaknya belum ada pemenang yang ditentukan antara kera raksasa King Kong dan kelompok pemburu singa gila, dengan kedua pihak tidak memperoleh keuntungan yang berarti. Selain singa gila sendiri, beberapa wakil kapten lainnya dari kelompok pemburu singa gila juga bergabung untuk mengalahkan kera raksasa King Kong. Bagi para ahli alam transformasi seperti mereka, mata air bintang bumi tidak akan membantu mereka meningkatkan kekuatan tempur. Namun, mata air ini memiliki kemampuan untuk membersihkan sistem tubuh mereka, itulah sebabnya mata air ini sangat dicari. Yang terpenting, jika mereka berhasil mendapatkan mata air bintang bumi, itu akan memberi mereka dorongan besar dalam melatih penerus mereka. Selain mata air bintang bumi, beredar rumor bahwa obat spiritual tingkat atas tumbuh di wilayah kera raksasa King Kong, sebuah berita yang membuat mereka semua terkejut. Karena itulah, mereka semua siap melawan kera raksasa King Kong sampai akhir. Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri secepat mungkin. Hentikan bocah itu, dia pasti sudah mendapatkan obat roh, kalau tidak, mengapa kera raksasa King Kong mengejarnya dengan begitu ganas? Raungan Mad Lion memperingatkan bawahannya tentang Xiang Shaoyun. Dasar orang tua sialan. Xiang Shaoyun mengumpat dalam hati. 9 tangga neter milik Overlord. Dengan pertumbuhan kekuatan Xiang Shaoyun yang eksplosif, 9 langkah neter milik Overlord kini dapat menunjukkan sebagian kecil dari potensi penuhnya. Teknik pergerakan tingkat atas seperti ini biasanya akan terungkap lebih dan lebih lagi seiring dengan peningkatan kekuatan penggunanya. Dahulu, Xiang Shaoyun hanyalah seorang kultivator alam dasar. Sekarang setelah ia mencapai alam astral, energi astral di tubuhnya mengalir tanpa henti dari bagan kelahirannya, secara substansial memperkuat kakinya. Seperti embusan angin, ia melesat ke tempat yang tidak dihalangi siapapun. Kejar bocah itu. Meskipun Mad Lion terluka parah dalam pertarungannya dengan kera raksasa King Kong, dia masih memiliki banyak orang di sisinya. Mereka semua langsung menyerbu Xiang Shaoyun, masing-masing menunggangi binatang buas. Untungnya bagi Xiang Shaoyun, dia telah menciptakan jarak yang cukup jauh antara dirinya dan para pengejarnya. Jika tidak, mereka pasti sudah menangkapnya sejak lama. Melihat Xiang Shaoyun semakin cepat saat mereka mengejarnya, salah satu pria itu tak kuasa menahan diri untuk melompat dari tunggangannya dan bergegas menuju Xiang Shaoyun. Ia adalah seorang ahli alam astral tingkat lanjut, oleh karena itu, mengejarnya dengan berjalan kaki sebenarnya lebih cepat daripada menunggang kuda.
Anak nakal itulah yang membunuh Li Hui, sepertinya aku akan punya kesempatan untuk membalas dendam, gumam mendiang ahli alam astral itu pada dirinya sendiri, dengan kilatan buas di matanya. Bocah, kau tak bisa lolos. Pengejar yang satu ini memang sangat cepat. Setelah berteriak pada Xiang Shaoyun, ia menghunus tombak panjang dan melemparkannya tepat ke arahnya. Melihat semua yang terjadi, si putih kecil berteriak panik sambil mencoba memperingatkan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun mengerti apa yang si putih kecil coba sampaikan dan melompat ke kanan, dengan berbahaya menghindari tombak yang datang. Namun, gerakan menghindar itu membuat Xiang Shaoyun terjatuh ke arah yang tidak wajar, yang secara signifikan memengaruhi kecepatannya. Pakar alam astral di belakangnya kini hanya berjarak 50 meter darinya. Sial, aku butuh lebih banyak kekuatan, aku masih belum cukup kuat. Xiang Shaoyun tersenyum getir pada dirinya sendiri. Bersamaan dengan itu, ia mulai mengerahkan seluruh energinya, memutar kitab penguasa penakluk surga hingga batas maksimalnya. 9 bintangnya mulai bersinar saat kecepatannya meningkat lagi. Saat pengejarnya mengira telah menangkap bocah itu, ia mendapati kecepatan Xiang Shaoyun telah meningkat lagi. Bocah ini sungguh aneh. Dia hanya kultivator alam astral tingkat pertama, tetapi kecepatannya sebanding dengan kultivator tingkat ketiga atau bahkan tingkat keempat. Pakar alam astral itu merenung dalam hati. Pakar alam astral itu harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengejar Xiang Shaoyun. Namun, setelah berlari beberapa saat, Xiang Shaoyun menyadari bahwa ia tidak punya tempat lagi untuk lari. Lebih tepatnya, ia telah sampai di tepi tebing. Oh tidak, aku benar-benar menemui jalan buntu. Xiang Shaoyun hampir putus asa. Melihat ke bawah, dia memperkirakan ketinggian jatuhnya setidaknya 100 meter. Bahkan seorang ahli alam astral tingkat puncak pun akan sulit bertahan hidup jika jatuh dari ketinggian itu. Hahaha, bocah nakal, terus lari saja, kau memang licin, tapi akhirnya aku berhasil menangkapmu. Pakar alam astral itu mencibir Xiang Shaoyun dan perlahan mendekatinya. Aku akan pergi kemanapun aku mau, kau pikir aku takut padamu. Setelah Xiang Shaoyun menatap tajam ahli alam astral tingkat lanjut itu, dia terjun dari tebing tanpa berpikir panjang. Bajingan, ahli alam astral tingkat lanjut itu mengumpat, matanya terbelalak kaget. Berniat menangkap Xiang Shaoyun, dia bergegas maju tetapi menyadari bahwa dia sedikit terlambat untuk menangkapnya. Melihat ke bawah dari tebing, ahli alam astral tingkat lanjut itu masih bisa melihat sosok Xiang Shaoyun yang jatuh. Jatuh dari ketinggian ini, bocah ini pasti akan mati, tak diragukan lagi. Tapi kapten bilang bocah itu mungkin membawa obat roh, sepertinya aku harus mencari mayatnya dan mengambilnya. Setelah berpikir sejenak, ahli alam astral tingkat lanjut itu kembali untuk mengumpulkan bala bantuan sebelum menuju ke dasar tebing. Namun, tanpa sepengetahuannya, Xiang Shaoyun sebenarnya masih hidup. Di dasar air terjun yang curam terdapat sebuah danau yang terbentuk secara alami dari aliran air terjun. Sebelum melompat dari tebing, Xiang Shaoyun telah menggunakan penglihatannya yang luar biasa untuk memastikan bahwa ada danau di bawahnya sebelum berani melompat. Jika tidak, dia hanya akan menyerahkan dirinya ke gerbang neraka. Meskipun demikian, saat dia membentur permukaan air, tubuhnya terasa seperti akan terbelah. Bab 42. Saat mendarat, Xiang Shaoyun langsung terhempas ke dasar danau, dan ia memuntahkan seteguk darah segar saat terjun ke kedalamannya. Untungnya, ia sudah bersiap sebelumnya. Dengan memutar kitab penguasa penakluk surga, ia berhasil mempertahankan kesadarannya dan tetap terjaga. Ia juga memegang erat tas di punggungnya, tidak membiarkannya terlepas. Tas itu berisi semua hasil panennya dari perjalanan. Ia tidak boleh kehilangannya. Xiang Shaoyun muncul ke permukaan secepat mungkin, takut ada makhluk buas yang bersembunyi di dalam danau. Namun, begitu ia keluar dari air, pemandangan yang menyambutnya membuatnya mimisan. Sesosok anggun perlahan muncul dari bawah permukaan air. Telanjang bulat, bagian tubuhnya yang paling pribadi sepenuhnya terbuka bagi mata nafsu pria itu. Meskipun pinggangnya ramping, payudara dan bokongnya sangat berisi, memancarkan daya tarik mematikan bagi pria dan bahkan beberapa wanita. Lebih jauh lagi, tetesan air yang berkilauan memantul dari kulitnya yang sehalus porselen, seolah-olah dengan penuh semangat menggoda naluri paling mendasar seorang pria. Meskipun Xiang Shaoyun merasakan cairan hangat menetes dari hidungnya, dia tidak mampu mengalihkan pandangannya dari pemandangan indah itu, terus menatap lurus ke arah pemandangan di depannya. Merasa tatapan Xiang Shaoyun tak berkedip, orang itu tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, bajingan. Menyelam kembali ke bawah permukaan air, dia dengan cepat berenang kembali ke daratan sebelum menutupi tubuhnya yang indah dengan gaun tipis. Entah dari mana, dia tiba-tiba mengeluarkan busur dan memasang anak panah, mengarahkannya ke arah Xiang Shaoyun. Pergi ke neraka,
dasar mesum, teriak gadis itu sebelum memusatkan seluruh kekuatannya ke dalam anak panah dan mengirimkan anak panah yang diresapi energi astral terbang ke arahnya. Anak panah yang cepat dan tanpa ampun itu melesat di udara, membawa kekuatan setidaknya seorang kultivator alam astral tingkat ketiga. Anak panah itu tiba di depan Xiang Shaoyun hanya dalam beberapa saat, mengejutkannya dan memaksanya untuk menyelam ke bawah air lagi. Ledakan. Saat anak panah itu mengenai air, semburan air langsung menyembur dari danau disertai suara ledakan. Xiang Shaoyun bahkan bisa merasakan hembusan angin dari anak panah itu menerpa wajahnya. Anak panah dari gadis cantik itu memberinya rasa bahaya yang lebih besar daripada jatuh dari puncak tebing. Sialan, kenapa nasibku selalu sial, aku baru saja lolos dari maut, dan sekarang aku dikejar oleh gadis kecil ini. Xiang Shaoyun menggerutu dalam hati. Tak berani berlama-lama, ia segera berenang menjauh secepat mungkin, menghindari tembakan gadis itu. Gadis di tepi pantai itu memanfaatkan kesempatan untuk segera mengenakan pakaiannya. Jika diperhatikan dengan saksama, gadis itu berusia sekitar 15 hingga 16 tahun. Wajahnya secantik bunga teratai. Rambut hitamnya yang halus terurai lembut tertiup angin, menonjolkan fitur wajahnya yang menawan. Selain itu, busur dan pedang di punggungnya memberikan aura kepahlawanan padanya. Dasar mesum, keluar dari sana, aku, Gong Qingyin, harus membunuhmu hari ini, teriak gadis bernama Gong Qingyin. Pada saat itu, Xiang Shaoyun muncul di tempat yang sama sekali baru. Setelah mendengar suara gadis itu, dia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa nama Gong Qingyin terdengar begitu familiar. Jika orang lain yang berada di tempatnya adalah murid istana balai bela diri, mereka pasti akan langsung tahu siapa Gong Qingyin. Dia adalah jenius pertama istana balai bela diri yang berhasil memicu 5 bintang yang menerangi langit, dan dia juga dikenal sebagai gadis panah ilahi, Gong Qingyin. Saat itu, begitu ia melangkah masuk ke istana aula bela diri, ia telah memicu fenomena 5 bintang yang menerangi langit. Lebih jauh lagi, kultivasinya meningkat pesat, mencapai alam astral hanya dalam waktu 2 bulan. Tidak hanya itu, hanya dalam waktu sedikit lebih dari 1 tahun, ia telah berkembang dan sekarang berada di tahap akhir alam astral tingkat ketiga. Bakatnya sungguh mengagumkan. Setelah melihat Xiang Shaoyun muncul kembali dari air, dia menembakkan panah lagi ke arahnya, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan dirinya. Hal ini memaksa Xiang Shaoyun untuk sekali lagi menyelam kembali ke dalam air, membuatnya cukup depresi. Tuan muda ini tidak melakukannya dengan sengaja. Paling tidak, tuan muda ini akan bertanggung jawab penuh karena telah melihat tubuhmu. Xiang Shaoyun berpikir dalam hati. Karena tidak mampu menahan napas di bawah air selamanya, dia berenang secepat mungkin ke pantai. Asalkan dia sampai ke daratan, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Si putih kecil, yang jatuh dari tebing bersama Xiang Shaoyun, juga tidak terluka parah. Sambil memeganginya erat-erat, Xiang Shaoyun berenang menuju pantai terdekat yang bisa dia temukan. Dengan fokus penuh untuk melarikan diri, dia berenang secepat mungkin. Segera setelah mendekati pantai yang relatif jauh, dia melompat keluar dari air. Gong Qingyin mengawasi danau itu seperti elang. Saat melihat Xiang Shaoyun bergegas keluar dari danau, dia langsung menyerangnya tanpa pikir panjang, memasang anak panah lagi pada busurnya. Mengingat julukannya adalah gadis panah ilahi, teknik memanahnya tentu saja tidak bisa dianggap remeh. Dengan satu anak panah, energi astral menyerbu Xiang Shaoyun seperti lautan bintang jatuh, dengan cepat dan ganas. Meskipun dia tidak memiliki air untuk menyembunyikan diri, dia memiliki 9 langkah neter milik Overlord. Segesit roh neter, akan sulit bagi orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama untuk bahkan menyadarinya. Tembakan jitu Gong Qingyin justru meleset sepenuhnya. Cepat sekali. Gong Qingyin sedikit terengah-engah dalam hati. Beberapa saat kemudian, dia memasang anak panah lagi sambil bergumam, tapi dia tidak mungkin lebih cepat dari anak panahku. Anak panah kedua melesat ke depan. Kali ini, dia menembakkan 2 anak panah sekaligus. Kedua anak panah itu diluncurkan ke arah yang berbeda, memutus jalur bagi Xiang Shaoyun. Mendengar suara angin kencang yang mendekat, Xiang Shaoyun segera menunduk. Tepat saat dia menurunkan badannya, sebuah anak panah melesat menebas rambutnya dan menancap keras di tanah di depannya. Xiang Shaoyun bermandikan keringat dingin. Menghunus pedang serigala emas, dia berbalik dan meraung, "Gadis kecil, aku sudah muak denganmu." Bahkan sebelum dia selesai berbicara, sebuah anak panah melesat tepat ke wajahnya. Tanpa berpikir panjang, Xiang Shaoyun menebas untuk menangkis anak panah tersebut. Denting. Xiang Shaoyun berhasil menangkis panah itu, tetapi kekuatan dahsyat di baliknya membuat tangannya gemetar setelah menangkisnya dengan paksa. Seandainya dia tidak telah menembus alam astral, panah ini pasti sudah cukup untuk menjatuhkan pedang serigala emas dari tangannya. Gesek. Gesek.
Anak panah demi anak panah melesat lurus ke arah Xiang Shaoyun, setiap anak panah lebih kuat dari sebelumnya. Menghadapi bahaya seperti itu, Xiang Shaoyun tidak berani menahan diri. Dengan mengerahkan energi astralnya, pedang serigala emas bersinar dengan energi astral, menebas anak panah demi anak panah. Meskipun demikian, ia masih menderita 2 luka akibat anak panah. Aku harus mendekati posisinya. Xiang Shaoyun memutuskan. Dengan 9 langkah neter milik Overlord, dia bergegas menuju Gong Qingyin sambil menghindari panah yang datang. Akhirnya kau berani juga, dasar mesum, kalau aku tidak membunuhmu hari ini, aku tak pantas disebut Gong Qingyin. Sambil melepaskan busurnya, ia segera menghunus pedang di punggungnya dan melancarkan serangkaian tebasan tepat ke arah Xiang Shaoyun. Gong Qingyin tidak hanya mahir memanah, tetapi juga memiliki kemampuan pedang yang luar biasa. Xiang Shaoyun berhadapan langsung dengannya, mengakibatkan bentrokan pedang yang dahsyat. Percikan api beterbangan saat energi astral menyebar dengan dahsyat ke seluruh area. Xiang Shaoyun jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, terus-menerus didorong mundur oleh Gong Qingyin. Gong Qingyin jelas lebih kuat dari Xiang Shaoyun, bahkan dalam hal kekuatan fisik. Meskipun Xiang Shaoyun memiliki potensi tak terbatas di dalam dirinya, dia tidak bisa menandingi Gong Qingyin dalam hal kekuatan tempur dan pengalaman. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Dasar mesum, pergilah ke neraka. Gong Qingyin menekan Xiang Shaoyun hingga ia benar-benar kehilangan kendali. Memanfaatkan kebingungan Xiang Shaoyun, ia menusukkan pedangnya ke jantungnya. Gadis kecil ini benar-benar ingin mengambil nyawanya. Bab 43. Pada saat kritis itu, Xiang Shaoyun tiba-tiba teringat akan kemampuan wawasannya. Matanya mulai bersinar dan dunia di sekitarnya mulai melambat. Sudut dan kecepatan pedang Gong Qingyin yang datang ke arahnya menjadi sangat jelas, seolah-olah dia sedang menontonnya dalam gerakan lambat. Ini memberinya kesempatan untuk menghindari serangannya. 9 tangga neter milik Overlord. Xiang Shaoyun nyaris berhasil menghindari pedangnya dengan bantuan 9 langkah neter milik Overlord. Tanpa membuang waktu, dia langsung melakukan serangan balik. Teknik pedang serigala emas. Energi pedang itu mengembun menjadi seekor serigala, langsung menyerbu tenggorokan Gong Qingyin. Gong Qingyin sangat terkejut, segera mundur. Jika dia lebih lambat 1 langkah saja, energi pedang Xiang Shaoyun akan merobek tenggorokannya. Tentu saja, Xiang Shaoyun bisa saja memilih untuk memanfaatkan keunggulannya dengan mewujudkan energi astral secara eksternal untuk menyerangnya. Namun, dia memilih untuk tidak melakukannya. Sekalipun itu kecelakaan, dia memang telah melihat tubuh telanjang seorang gadis. Cukup, jangan memaksaku, ini semua hanya kesalahpahaman. Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan niatnya kepada Gong Qingyin. Apakah mengklaim bahwa ini adalah kesalahpahaman dapat menyelesaikan masalah ini begitu saja? Jawab Gong Qingyin dengan dingin. Lalu apa yang sebenarnya kau inginkan? Jangan bilang kau benar-benar ingin tuan muda ini bertanggung jawab atas hal ini, meskipun penampilanmu tidak buruk sama sekali. Jika dibandingkan dengan para pelayan wanita di istanaku, kau masih kalah, kata Xiang Shaoyun dengan santai sambil menatap tubuh Gong Qingyin dari atas ke bawah. Tak perlu diragukan lagi bahwa Gong Qingyin saat ini memiliki pesona kewanitaan yang cukup kuat. Ditambah lagi dengan pakaiannya yang tidak dikenakan dengan benar karena terburu-buru, hal itu menambah daya tarik tersendiri baginya. Namun, ucapan Xiang Shaoyun sama sekali tidak membantu menenangkannya. Sebaliknya, ia malah memperkeruh keadaan, menyebabkan Gong Qingyin meledak dalam amarah. Dasar bajingan mesum, akan kubunuh kau. Ekspresi Gong Qingyin berubah menjadi penuh amarah. Sejumlah besar energi astral menyelimuti pedangnya, memancarkan cahaya terang di sekelilingnya. Hantaman ombak yang menggelegar. Cahaya dari pedang Gong Qingyin berubah menjadi beberapa gelombang besar, menyerang Xiang Shaoyun dari segala arah. Ini adalah teknik yang digunakan Gong Qingyin untuk menghilangkan stres. Sebuah teknik yang sangat dahsyat, bahkan seorang ahli alam astral tingkat keempat pun akan kesulitan menghadapinya. Melihat pertunjukan kekuatan yang begitu menakutkan di hadapannya, Xiang Shaoyun pun tak berani menahan diri. Kekuatan 9 bintangnya berkobar saat energi astralnya melonjak. Ia menebas dengan ganas menggunakan pedang serigala emas. Dor, dor, dor. Saat kedua kekuatan yang tak kenal ampun itu saling berbenturan, suara yang memekakkan telinga menusuk udara, dan guncangan susulan menghancurkan beberapa pohon di dekatnya. Bahkan dengan keduanya bertarung dengan kekuatan penuh, Xiang Shaoyun masih sedikit tertinggal, dan dia terdorong mundur beberapa langkah. Namun, tepat ketika Gong Qingyin hendak melanjutkan serangannya, Xiang Shaoyun berbalik dan berlari menuju perbukitan. Kali ini, Xiang Shaoyun tidak berusaha menghemat kekuatannya. Dia mengerahkan 9 langkah neter milik Overlord hingga batas maksimal dan langsung berlari ke dalam hutan yang lebat. Selama dia berhasil memasuki perlindungan hutan, panah Gong Qingyin akan kehilangan efeknya. Benar saja,
Saat Gong Qingyin menyadari bahwa dia tidak mampu menandingi Xiang Shaoyun dalam hal kecepatan, Xiang Shaoyun sudah melarikan diri jauh ke dalam hutan. Banyaknya pohon di dalam hutan membuat Gong Qingyin tidak mungkin mengenainya dengan panahnya. Sialan, sekalipun kau lari ke seluruh penjuru bumi, aku tetap harus membunuhmu. Gong Qingyin menjerit histeris, bergegas ke arah tempat Xiang Shaoyun menghilang dengan busur masih di tangannya. Saat Xiang Shaoyun berlari dengan kecepatan penuh, ia mengejutkan banyak binatang buas iblis, menyebabkan banyak binatang mengejarnya. Untungnya, kekuatan mentahnya telah meningkat secara eksponensial sejak ia menembus ke alam astral. Kecepatannya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kecepatannya ketika ia masih berada di alam dasar, dan ia tidak tertangkap oleh binatang buas manapun. Terlebih lagi, Gong Qingyin yang berada di belakangnya adalah orang yang paling menderita akibat binatang buas terkutuk ini. Saat ia mencoba mengejar Xiang Shaoyun, ia mendapati binatang buas iblis terus-menerus menyerangnya, memaksanya untuk memperlambat langkah agar bisa menghadapi mereka. Binatang buas yang tidak bisa ia hadapi, hanya bisa ia hindari dengan melarikan diri. Sementara itu, kelompok pemburu singa gila bergegas menuruni gunung secepat mungkin. Meskipun begitu, mereka bukanlah makhluk abadi. Saat mereka sampai di danau, Xiang Shaoyun sudah lama menghilang. Xiang Shaoyun, yang sudah jauh dari tempat kejadian perkara, masih berlari sekuat tenaga. Namun, ia bergumam pelan kepada dirinya sendiri, kelompok pemburu singa gila, ya, Tuan Muda ini telah mengingat dosa-dosa kalian, lain kali, aku akan membasmi kelompok kalian dengan darah. Satu-satunya dendam yang ia pendam adalah terhadap kelompok pemburu singa gila. Adapun Gong Qingyin, gadis itu tidak bersalah. Siapapun itu, terlihat telanjang bulat akan menjadi penghinaan besar. Lupakan saja, aku akan membiarkannya melihatku telanjang saat kita bertemu lagi, jika itu belum cukup, aku akan menerima kerugian dan membiarkannya melihatku 2 atau 3 kali lagi, kita akan impas saat itu, kata Xiang Shaoyun tanpa malu-malu kepada dirinya sendiri. Jika Gong Qingyin ada di sekitar untuk mendengar kata-katanya, dia pasti akan mengejarnya lagi dan membunuhnya di tempat. Xiang Shaoyun tidak berlama-lama. Baru setelah berlari cukup jauh, dia akhirnya melambat untuk mengatur napas. Dia memburu seekor binatang buas berukuran sedang di dekatnya dan memasak dagingnya untuk bekal. Dia dan Little White memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. Pegunungan 100 binatang sangat luas, siapapun yang masih mencari Xiang Shaoyun akan kesulitan menemukannya. Adapun mengapa dia tidak langsung meninggalkan pegunungan 100 binatang, itu karena dia masih tidak ingin kembali. Dia ingin meningkatkan kekuatannya lebih lanjut sebelum kembali ke istana balai bela diri. Xiang Shaoyun sangat ingin menjadi lebih kuat agar ia dapat merebut kembali semua yang telah hilang dan dapat kembali ke rumahnya setelah 10 tahun. Syarat untuk semua ini adalah ia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukannya. Kelompok pemburu singa gila, serta klan Wu, hanyalah batu loncatan di jalannya menuju kebesaran. Membawa tas ini sungguh merepotkan, si kecil putih, bantu aku menjaganya, jangan sampai hilang, ya. Xiang Shaoyun memberi instruksi kepada si kecil putih setelah mereka berdua kenyang. Setelah itu, ia mengambil posisi meditasi dan memutar kitab penguasa penakluk surga. Untaian energi mengalir ke seluruh tubuhnya, terus-menerus menebal energi internalnya. Kitab penguasa penakluk surga memang layak disebut sebagai metode kultivasi kuno tingkat tinggi. Kitab ini meningkatkan kekuatan Xiang Shaoyun secara keseluruhan dengan kecepatan yang mencengangkan, dan yang terpenting, kitab ini dapat membagi kekuatannya menjadi 9 dan menyebarkannya ke 9 bintangnya. Bintang-bintang untuk menampung langit dan bumi, jika aku mampu memadatkan energi astralku untuk membentuk lautan astral, aku akan mampu menyimpan apapun yang kuinginkan di dalamnya. Jika demikian, aku tidak perlu terus-menerus membawa beban barang yang besar setiap kali bepergian. Yang terpenting, aku akan mampu menyempurnakan senjata takdirku sendiri. Sayang sekali mencapai tahap ini tidak mudah. Pada saat itu, Xiang Shaoyun tiba-tiba teringat akan hal yang sangat penting, lautan kosmos astral. Itu adalah sesuatu yang terbentuk melalui transformasi energi astral menjadi Qi dan konversi Qi menjadi bentuk cair. Dengan mengumpulkan cukup banyak cairan ini, akan tercipta sebuah lautan dengan dunia di dalamnya, yang di dalamnya dapat disimpan apapun. Inilah salah satu cara manusia memanfaatkan potensi penuh mereka. Hanya saja, seseorang perlu memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi sebelum dapat mencapai tahap tersebut. Bagi Xiang Shaoyun saat ini, mempertimbangkan hal itu berarti ia sedang melihat jauh ke depan atau penuh percaya diri. Persetan, Tuan Muda ini sangat berbakat, mungkin aku juga akan melampaui semua orang dalam hal ini, aku akan mencobanya. Xiang Shaoyun segera bertindak sesuai pikirannya dan langsung memasuki keadaan kultivasi. Memurnikan lautan astral seseorang untuk menampung sebuah dunia di dalamnya. Ini membutuhkan seseorang untuk memiliki teknik kuno dan khusus untuk mencapainya. Tidak ada manusia biasa yang dapat mencapai tahap ini sendirian.
Xiang Shaoyun telah membaca ratusan buku panduan dan gulungan kuno, lama mempelajari metode untuk memurnikan lautan kosmos astral. Dia mulai menggunakan beberapa teknik kuno untuk melengkapi buku panduan penguasa penakluk surga dalam memperkuat 9 bintangnya. Sing, sing. 9 bintang di dalam tubuh Xiang Shaoyun bersinar terang saat untaian cahaya mulai menyatu, perlahan membentuk satu tubuh tunggal. Namun, saat ini ia kekurangan kekuatan yang dibutuhkan untuk memurnikan energi yang diperlukan untuk membentuk lautan kosmos astral. Ketika ia merasa energi telah berhenti mengalir ke dalam tubuh cahaya itu, ia mengambil labu dari tasnya dan meminum isinya. Bab 44. Air dalam labu itu secara alami berasal dari mata air bintang bumi. Setiap tetes air ini adalah saripati roh murni, dan sangat dicari dimanapun orang berada. Namun, Xiang Shaoyun meminumnya seperti pengemis yang kehausan di oasis. Sungguh pemborosan. Setiap hasil bumi yang dikonsumsi berulang kali akan mengalami penurunan khasiatnya. Ini adalah pengetahuan umum. Meskipun demikian, Xiang Shaoyun saat ini tidak meminum air untuk meningkatkan kekuatannya. Sebaliknya, ia ingin menyimpan kekuatan air tersebut di dalam tubuhnya untuk melihat apakah itu dapat membantunya membentuk lautan kosmos astral dengan cepat. Xiang Shaoyun dengan hati-hati membentuk kekuatan mata air bintang bumi menjadi bola, lalu kekuatan itu mengalir ke tempat 9 bintangnya berada. Tubuh cahaya, yang awalnya akan menyebar, tiba-tiba menjadi bergetar. Lebih jauh lagi, sebagian kecil darinya mulai membentuk tubuh padat, memberikan kesan yang sangat mistis. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, 9 bintang Xiang Shaoyun sepenuhnya memurnikan kekuatan dari mata air bintang bumi, memungkinkannya untuk membentuk setetes kecil cairan astral. Meskipun Xiang Shaoyun belum memperoleh kemampuan untuk memeriksa bagian dalam tubuhnya sendiri, ia merasakan hubungan yang kuat dengan tetesan cairan ini, yang secara kasar memungkinkannya untuk memahami bentuk dan ukurannya. Ini bahkan tidak sebesar jari kelingking, apakah ini benar-benar lautan kosmos astral, atau aku gagal? Xiang Shaoyun mulai khawatir. Dari teks-teks kuno yang telah dibacanya, membentuk lautan kosmos astral akan seperti memiliki samudera di dalam tubuh seseorang, memungkinkan seseorang untuk menyimpan apapun yang diinginkannya. Namun, hingga saat ini, ia hanya mampu membentuk cairan astral yang ukurannya hampir sebesar tetesan air. Ini terlalu berbeda dari apa yang telah dibacanya sebelumnya. Sepertinya aku telah gagal, aku memaksakan diri ketika aku tidak memiliki cukup kekuatan. Xiang Shaoyun menghela napas sedih. Memutuskan untuk tidak terpaku pada masalah itu, dia tetap dalam posisi meditasi selama 4 jam lagi sebelum dia terbangun sekali lagi. Meskipun aku telah mencapai alam astral, aku harus terus membangun tubuh fisikku. Semakin kuat tubuh fisikku, semakin banyak energi astral yang dapat kusimpan di dalam diriku. Selain itu, aku masih perlu mempelajari teknik pertempuran yang lebih ampuh, yang akan memungkinkanku memiliki potensi tempur yang lebih besar lagi. Saat ini, selain teknik pedang serigala emas, satu-satunya teknik pertempuran penting lainnya yang kumiliki saat ini adalah jari penghancur bintang. Semua teknik pertempuran tingkat 1 lainnya yang telah kupelajari sebelumnya kini tertinggal, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri. Setelah memutuskan langkah selanjutnya, dia sekali lagi mengingat kembali berbagai teknik pertempuran yang telah dihafalnya. Semua teknik ini adalah teknik yang dirahasiakan dengan baik oleh keluarganya. Masing-masing teknik tersebut jauh lebih berharga daripada teknik istana balai bela diri manapun. Setelah beberapa saat, dia teringat kembali pada teknik khusus yang disebut tinju petir. Tinju petir, mengubah energi menjadi petir, menyerang seperti sambaran petir, ganas dan kejam, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Yang istimewa dari teknik khusus ini adalah kemampuannya untuk berkembang. Bagaimana sebuah teknik bisa berkembang? Teknik yang dapat berevolusi adalah teknik dengan beberapa tahapan. Tahapan terlemahnya akan memiliki kekuatan setara dengan teknik pertempuran tingkat 3, sedangkan tahapan terkuatnya setidaknya sebanding dengan teknik pertempuran tingkat 7, bahkan mungkin lebih tinggi. Semakin tinggi tahapannya, semakin kuat kemampuannya dalam pertempuran. Inilah yang membuat jurus tinju petir begitu istimewa. Jurus tinju petir dibagi menjadi beberapa tahapan berikut. Tahap pertama, mengubah energi seseorang menjadi petir yang dapat digunakan untuk menyerang, yang bermanifestasi sebagai untaian seperti bambu. Tahap kedua, memiliki petir murni yang diresapi ke dalam kepalan tangan, meminjam kekuatan alam untuk memperkuat kedua kepalan tangan. Ini akan memungkinkan seseorang untuk menyerang dengan kekuatan petir kapan saja, memberikan peningkatan kekuatan tempur yang substansial. Tahap ketiga, memberdayakan tubuh dengan kekuatan petir, memungkinkan seseorang untuk meminjam kekuatan langit untuk menyerang musuh sesuka hati. Dengan kekuatan Xiang Shaoyun saat ini, dia sudah lebih dari cukup memenuhi syarat untuk berlatih tahap pertama jurus petir. Namun, untuk menguasainya sepenuhnya, Xiang Shaoyun setidaknya harus mencapai alam transformasi. Karena ia memang tidak memiliki teknik pertempuran yang lebih lemah, ia hanya bisa mempelajari teknik ini untuk saat ini.
Ia mulai menghafal metode latihan tinju petir. Dengan menggunakan kemampuan visualisasinya, ia juga mampu memvisualisasikan proses latihan tinju petir, dan dengan cepat memahami aspek-aspek kuncinya. Setelah itu, Xiang Shaoyun mulai berlatih teknik tinjunya. Jika dia ingin benar-benar menguasai jurus petir, tinjunya harus cukup kuat. Jika tidak, dalam waktu dekat, dia akan menderita akibat dari upayanya untuk mengendalikan guntur langit dan bumi. Desis. Desis. Berdasarkan apa yang telah dipelajarinya dari visualisasi jurus petir, Xiang Shaoyun berusaha sebaik mungkin untuk meniru apa yang bisa dilakukannya dan melayangkan pukulan demi pukulan ke pohon di dekatnya. Energi laten di dalam tubuhnya juga dimanfaatkan sedikit demi sedikit, sehingga tubuh fisiknya tidak kalah kuat dari senjata tingkat 2. Dengan demikian, bahkan berulang kali meninju kulit pohon pun tidak menimbulkan rasa sakit pada Xiang Shaoyun. Tidak hanya itu, begitu dia mulai mengintegrasikan energi astral ke dalam serangannya, dia mendapati dirinya meninju lubang demi lubang di kulit pohon, dengan cepat menghancurkan pohon itu sendiri. Sepertinya pohon tidak cukup kokoh, aku harus berlatih di atas batu jika ingin meningkatkan kemampuan dengan cepat. Xiang Shaoyun merenung sejenak sebelum pergi mencari batu yang cocok. Kekerasan pohon memang tidak bisa dibandingkan dengan batu. Setiap pukulan yang mengenai batu akan membuat tangannya sakit. Terlebih lagi, dia memilih untuk tidak menyalurkan energi astral ke dalam pukulannya, sehingga muncul bercak darah di seluruh tinjunya. Jika itu orang lain dengan tingkat kultivasi yang sama, tinju mereka pasti sudah lama berubah menjadi bubur berdarah. Cara Xiang Shaoyun mendapatkan kekuatan bisa digambarkan sebagai sesuatu yang sangat menyiksa, bahkan pada tingkat yang menakutkan. Hanya dengan tinju yang kuat aku akan mampu mengubah energiku menjadi petir dengan lebih baik, Xiang Shaoyun terus berpikir dalam hati. Setelah seharian berlatih, kedua tinju Xiang Shaoyun memar parah. Setelah selesai berlatih, ia segera mengobati lukanya dan menelan jamur darah untuk memulihkan vitalitasnya. Setelah itu, ia mengambil posisi meditasi. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, si putih kecil membantu menjaga area tersebut untuk Xiang Shaoyun, bahkan memburu beberapa binatang iblis kecil sebagai makanan untuk mereka berdua. Xiang Shaoyun sangat mempercayai si putih kecil. Kita tidak boleh meremehkan si putih kecil karena ukurannya yang kecil, ia setidaknya adalah binatang iblis tingkat menengah. Selama mereka berdua tidak bertemu dengan iblis besar, mereka tidak akan berada dalam bahaya sama sekali. Dan begitulah, Xiang Shaoyun menetap di pegunungan 100 binatang selama sekitar setengah bulan. Dia berlatih teknik dan berkultivasi di siang hari, di malam hari, dia bermeditasi dan beristirahat untuk memulihkan diri. Sesekali, dia akan keluar dan memburu beberapa binatang iblis untuk memperkuat pemahamannya dan mendapatkan lebih banyak pengalaman bertempur. Kultivasinya terus meningkat, dari fase menengah ke fase akhir alam astral tahap pertama. Ini adalah salah satu keuntungan memiliki fisik bintang 9 bersama dengan sifat ajaib Overlord Penakluk Langit. Bekerja bersama-sama, mereka sangat mengurangi usaha yang dibutuhkan untuk naik level. Jika tidak, naik level secepat itu hanyalah mimpi belaka. Jika orang biasa ingin mencapai hal-hal besar di masa depan, mereka perlu mengerahkan 99% keringat dan darah, dengan 1% sisanya bergantung pada keberuntungan. Para jenius, di sisi lain, bekerja dengan rasio yang lebih mendekati 70% keringat dan darah serta 30% keberuntungan. Oleh karena itu, ketika seorang jenius memutuskan untuk mengerahkan 100% usahanya, akan sulit bagi mereka untuk tidak meraih prestasi apapun, bahkan jika mereka tidak menginginkannya. Xiang Shaoyun tidak diragukan lagi termasuk dalam kelompok jenius seperti itu, yang dengan sepenuh hati ingin meningkatkan kekuatannya sebaik mungkin. Untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, Xiang Shaoyun telah menghancurkan tinjunya berkali-kali selama setengah bulan terakhir. Untungnya, dengan pengetahuannya tentang cara meracik obat-obatan, ditambah air dari mata air bintang bumi, lukanya akan sembuh dengan sangat cepat dan efektif. Hari ini, saat ia melakukan rutinitas biasanya berlatih di atas bebatuan, orang bisa samar-samar melihat pergerakan Ki Ungu ketika ia berlatih. Gelombang kekuatan yang menakutkan keluar dari tinjunya seperti kilat, pemandangan yang cukup menakjubkan. Bang! Saat gumpalan Ki Ungu itu mendarat di batu, batu itu langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan mentah seperti itu akan sulit ditangkis bahkan oleh kultivator alam astral tingkat ketiga. Ini adalah pertanda bahwa Xiang Shaoyun telah mencapai sedikit keberhasilan dengan jurus petir. Meskipun ia mampu melepaskan pukulan sekuat itu, ia tetap sangat lemah setelah melakukannya. Ini menunjukkan bahwa memaksakan diri untuk menggunakan teknik pertempuran tingkat tinggi dengan kekuatannya saat ini adalah hal yang berisiko, bahkan baginya. Jika bukan karena fondasinya yang kokoh, ia tidak akan mampu mempelajari keterampilan itu sama sekali. 2 pukulan, dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa menggunakan paling banyak 2 jurus petir, namun, 1 pukulan seharusnya cukup untuk menghadapi kultivator alam astral tingkat 4, Xiang Shaoyun merenung sendiri sambil berbaring di tanah.
Tepat ketika dia bersiap untuk mengemasi tasnya dan kembali ke istana balai bela diri, tiba-tiba, dia merasakan sekelompok orang mendekatinya. Bab 45. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak meraih si kecil putih dan bersembunyi, pihak lain muncul tepat di depannya. Itu si bocah, jadi dia ternyata tidak pernah meninggalkan pegunungan 100 binatang, pantas saja kita tidak menemukannya bahkan setelah menunggu setengah bulan di luar pegunungan, kita bahkan sempat berpikir bahwa binatang buas telah memakannya, teriak orang yang berada di barisan depan sambil menatap tajam Xiang Shaoyun. Sebelum Xiang Shaoyun, ada 4 orang pria, masing-masing menunggangi tunggangan yang menakutkan. Orang yang melihat Xiang Shaoyun bernama Yan Tianming. Dia menunggangi singa iblis tingkat 2. Sialan, itu kelompok pemburu singa gila. Xiang Shaoyun segera berlari. Melihat keempat pria itu mendekat untuk mengepungnya, tidak ada tindakan realistis lain yang bisa dilakukan. Karena dia tidak mengetahui kekuatan keempat pria itu, dia enggan mengambil risiko yang tidak perlu dengan mencoba melawan mereka. "Kemana kau bisa lari? Kejar dia!" teriak Yan Tianming sambil menunjuk ke arah Xiang Shaoyun yang sedang melarikan diri. Sambil memberi perintah, ia melemparkan tombak ke arah Xiang Shaoyun yang sedang melarikan diri. Tombak itu melesat dengan ganas di udara, mendarat tepat di depan Xiang Shaoyun. Karena sangat terkejut, ia terpaksa berhenti. Tepat pada saat ia berhenti, 2 orang menyusulnya dengan menunggang kuda. Sebuah pedang dan sebuah pedang melengkung melayang lurus ke punggungnya. Kedua orang ini adalah kultivator alam astral. Dengan energi pedang dan saber yang mengarah langsung ke punggungnya, Xiang Shaoyun merasa terancam. Untungnya, kekuatannya telah meningkat pesat sejak terakhir kali ia bertemu dengan kelompok pemburu singa gila. Reaksinya juga sangat cepat, dengan sedikit mendorong ke depan, ia berhasil menghindari kedua cahaya pedang dan saber tersebut. Saat lawan-lawannya masih memulihkan diri dari serangan yang meleset, dia memfokuskan energinya ke tinjunya dan melayangkan 2 pukulan keras ke tubuh makhluk-makhluk iblis itu. Mengaum, mengaum. Pukulan Xiang Shaoyun membuat kedua binatang buas itu meraung dan terhuyung kesakitan. Kedua binatang buas itu mempercepat langkah, ingin menjauh dari Xiang Shaoyun secepat mungkin. 2 orang yang menunggangi kedua binatang buas itu adalah yang paling tidak beruntung. Dalam upaya mereka untuk melarikan diri, binatang buas itu dengan kasar melemparkan mereka dari punggung mereka. Mati! Mata Xiang Shaoyun berkilat penuh amarah. Memanfaatkan kesempatan itu, pedang tebasan berat menebas, mengirimkan cahaya energi pedang yang sangat terang langsung ke arah kedua pria itu. Desir! Salah satu kepala pria itu terpenggal dengan rapi, dan terlempar jauh dari tubuhnya. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak menebas orang kedua, Yan Tianming datang di antara mereka berdua. "Dasar bocah ganas, namun, aku akan mengalahkanmu hari ini," geram Yan Tianming sebelum melemparkan tombak di tangannya. Jejak energi astral sepanjang 3 hingga 4 meter membuntuti di belakangnya. Yan Tianming memang pantas mencapai tahap keempat alam astral. Xiang Shaoyun segera menebas sekali lagi dengan pedang di tangannya, mengirimkan semburan energi pedang lainnya. Dentang! Ledakan energi dahsyat meletus dari tempat kedua senjata itu bertabrakan. Xiang Shaoyun terdorong mundur cukup jauh. Selain itu, beberapa retakan muncul pada pedang pemotong berat. Seorang ahli tingkat ketiga atau keempat. Xiang Shaoyun ragu-ragu. Memanfaatkan kesempatan itu, penyerang lainnya sekali lagi menyerang Xiang Shaoyun dengan brutal. Xiang Shaoyun segera bereaksi, namun luka panjang masih tertinggal di lengannya, menyebabkan darahnya mengalir. Adapun penyerang, ia memutar senjatanya dan menusuk tepat ke salah satu bagian vital Xiang Shaoyun. Berasal dari seorang ahli alam astral tahap pertama, tahap ketiga, pancaran cahaya tipis yang datang ini merupakan serangan fatal. Xiang Shaoyun mengaktifkan kemampuan instingnya dan dengan jelas melihat lintasan serangan yang datang. Tidak hanya itu, bahkan serangan Yan Tianming, yang datang dari arah berlawanan, jatuh dengan jelas dalam pandangannya. Para ahli alam astral tingkat pertama biasa akan kesulitan untuk bertahan dari serangan menjepit seperti itu. Namun Xiang Shaoyun menggunakan gerakan tubuh yang sangat cerdik untuk menghindari kedua serangan tersebut. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Si putih kecil, serang!" Saat Xiang Shaoyun berteriak, Little White, yang sedang bergelantungan di bahunya, bergerak. Meong! Si putih kecil bergerak lincah seperti kucing, dan dalam sekejap mata, ia mendarat di wajah ahli alam astral tingkat ketiga. Ah! Ah! Orang itu meratap memilukan saat cakar si putih kecil mencakar wajahnya dengan ganas. Penampilan orang itu kemungkinan besar hancur selamanya. Sementara si putih kecil menyibukkan orang itu, pedang tebas berat Xiang Shaoyun menerjang ke arah Yan Tianming dengan kekuatan penuh. Teknik tebasan berat. Energi pedang yang tampak lambat namun sebenarnya cepat bergerak lurus menuju celah kecil yang telah diungkapkan Yan Tianming. Sementara itu, Yan Tianming baru setengah jalan melepaskan teknik serangannya ketika dia merasakan ancaman yang ditimbulkan oleh serangan Xiang Shaoyun.
Karena itu, dia terpaksa mengubah tekniknya menjadi teknik bertahan. Setelah memblokir serangan tersebut, dia melancarkan serangan baru ke arah Xiang Shaoyun, bersumpah untuk menyingkirkan musuh ini secepat mungkin. Namun, dia baru setengah jalan melepaskan serangannya sebelum Xiang Shaoyun sekali lagi menyerang celah pertahanannya, memaksanya untuk mundur berulang kali. Anak yang aneh sekali. Kenapa dia bisa melihat tembus seranganku? Yan Tianming berpikir dalam hati. Dia berteriak, aku tidak percaya kau bisa melihat tembus gerakanku setiap saat. Mati. Yan Tianming akhirnya menanggapi semuanya dengan serius dan memutuskan untuk membunuh Xiang Shaoyun secepat mungkin. Dia akhirnya akan menunjukkan kekuatan sejatinya. Pancaran cahaya kemasan memancar dari tombaknya yang panjang, titik-titik cahaya itu seperti bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Tombak itu bergerak cepat, dan ditambah dengan pancaran cahaya terang yang dipancarkannya, akan sulit untuk melihatnya secara langsung. Kemampuan Xiang Shaoyun dalam memberikan wawasan tak mampu mengimbangi langkah baru ini, dan ia terpaksa mengambil posisi bertahan. Dentang! Dentang! Mereka berbenturan, menyemburkan energi astral kemana-mana, menghancurkan semua tanaman di sekitar mereka. Bahkan pedang tebasan berat milik Xiang Shaoyun pun patah selama bentrokan tersebut. Tanpa senjata, kau harus mati. Yan Tianming menyeringai sambil berteriak dan terus menyerang Xiang Shaoyun. Namun dalam hatinya, ia tercengang. Anak ini jelas hanya kultivator alam astral tingkat pertama. Bagaimana mungkin dia mampu menahan seranganku? Aku harus membunuhnya. Dia tidak boleh dibiarkan berkembang. Yan Tianming membuktikan reputasinya sebagai seorang pemburu yang menghabiskan sebagian besar waktunya di hutan. Begitu ia menemukan celah, ia menyerang tanpa henti, bahkan tidak memberi Xiang Shaoyun waktu untuk menghunus pedangnya. Xiang Shaoyun mengandalkan 9 langkah neter milik Overlord untuk menghindari serangan, namun masih banyak luka yang tersisa di tubuhnya. Karena aku tak bisa melarikan diri, lebih baik aku mengabaikan semua kewaspadaan, gumam Xiang Shaoyun sambil kilatan kejam muncul di matanya. Dia memfokuskan pandangannya hingga batas maksimal dan akhirnya mampu melihat lintasan tombak Yan Tianming. Dia langsung meraih tombak itu dan menjepitnya di bawah ketiaknya. Hal itu menimbulkan kesan bahwa tombak itu telah menusuk Xiang Shaoyun, dan bahkan Yan Tianming pun tidak menyadarinya. Tepat pada saat itulah Xiang Shaoyun mengerahkan seluruh kekuatannya dan meninju dengan tangan lainnya. Ki ungu berputar-putar di sekitar tinju yang dahsyat itu saat melesat ke depan. Tinju petir. Kepalan tangan itu melesat dengan dahsyat, membawa kekuatan petir. Yan Tianming tidak pernah menyangka Xiang Shaoyun akan tiba-tiba meledak dengan kekuatan seperti itu. Namun, dia tetaplah seorang ahli alam astral tingkat keempat. Dia segera membalas dengan pukulan. Bang! Kedua kepalan tangan beradu, menciptakan suara benturan yang keras. Dampaknya langsung membuat Yan Tianming terlempar dari tunggangannya. Rasa sakit yang hebat menyerang tangannya, seolah-olah disambar petir. Xiang Shaoyun tampak seperti hantu saat ia segera mengejar Yan Tianming dan menghunus pedangnya. Pedang itu menebas ke depan, dan energinya melesat di udara seperti pelangi. Tidak. Yan Tianming menatap pedang yang datang, matanya membelalak. Dia bahkan tidak sempat melindungi dirinya sendiri. Pedang itu melesat di udara. Sebuah kepala terpisah dari tubuhnya. Begitu saja, seorang ahli alam astral tingkat 4 tewas. Ketika teman Yan Tianming melihat ini, dia gemetar ketakutan. Dan ketika Xiang Shaoyun meliriknya, dia mulai melangkah mundur. Dia bahkan tidak berani menghadapi Xiang Shaoyun. Kau tidak bisa membunuhku, aku anggota kelompok pemburu singa gila, ucapnya terbata-bata sambil mundur. Bab 46. Ya, tepat sekali. Aku ingin membunuh beberapa anggota kelompok pemburu singa gila, teriak Xiang Shaoyun dan mulai mendekati orang itu. Orang itu sudah ketakutan setengah mati, dan langsung berbalik untuk melarikan diri. Sayangnya, kecepatannya tidak sebanding dengan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun segera menyusulnya dan menebas dengan pedang serigala emasnya. Energi pedang emas itu melayang di udara sebelum mendarat di punggung orang tersebut, membunuhnya saat itu juga. Setelah membunuhnya, Xiang Shaoyun melirik si putih kecil hanya untuk melihat bahwa si putih kecil telah kembali menjadi besar dan lawannya telah dicabik-cabik hingga mati. Adapun tunggangan lawannya, telah ketakutan dan lari terbirit-birit. Si putih kecil kembali ke wujud miniaturnya sebelum berlari kembali ke Xiang Shaoyun dan mulai mengeong dengan penuh pujian. Xiang Shaoyun mengusap kepala si putih kecil dan berkata, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Mari kita kumpulkan barang rampasan kita dan pergi. Tak lama kemudian, Xiang Shaoyun selesai mengumpulkan rampasan perangnya dari keempat mayat tersebut. Selain beberapa senjata, ia juga mendapatkan beberapa bungkusan. Bungkusan-bungkusan ini berisi hasil panen kelompoknya di pegunungan 100 binatang. Xiang Shaoyun membuka sebuah bungkusan secara acak, dan kegembiraan langsung terpancar di wajahnya.
Ini semua adalah material binatang iblis dan beberapa obat kuno dari berbagai zaman. Wah, jumlahnya cukup banyak. Saat aku kembali ke Istana Balai Bela Diri, aku akan bisa mendapatkan banyak poin dari ini. Namun, Xiang Shaoyun merasa cemas ketika menyadari bahwa semua barang yang terkumpul akan membentuk koper yang sangat besar. Akan sangat merepotkan untuk membawa koper sebesar itu. Terlebih lagi, dia akan terlihat sangat mencolok jika melakukannya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Setelah berpikir sejenak, Xiang Shaoyun bergumam, haruskah aku mencoba menyimpannya ke dalam tetesan tunggal yang telah kubentuk itu dan melihat bagaimana hasilnya? Sembari memikirkan hal itu, Xiang Shaoyun mengirimkan inderanya ke dalam setetes cairan astral di dalam dirinya sebelum melirik tumpukan material di hadapannya. Dia berkata, kemarilah. Lautan kosmos astral mampu menyimpan segala sesuatu kecuali makhluk hidup. Setetes cairan astral di dalam tubuh Xiang Shaoyun, yang lebih kecil dari jari, mulai bersinar. Seketika, kekuatan aneh terhubung dengan Xiang Shaoyun. Dia samar-samar merasakan keberadaan ruang tertentu, ruang yang mencoba menyerap tumpukan material tersebut. Sayangnya, ruang itu gagal dalam tugasnya. Sial. Ruangnya hanya sebesar kepalan tangan. Apa-apaan ini? Xiang Shaoyun sangat marah ketika dia merasakan ruang penyimpanan di dalam setetes cairan astral itu. Lebih tepatnya, dalam bentuknya saat ini, setetes cairan itu sudah bisa disebut lautan kosmos astral. Sayangnya, lautan kosmos astral ini hanya memiliki ruang penyimpanan seukuran kepalan tangan. Bahkan menyimpan sebatang obat pun akan agak sulit, apalagi tumpukan besar bahan-bahan yang ada di hadapan Xiang Shaoyun. Namun, apapun yang terjadi, Xiang Shaoyun tetap berhasil menciptakan bentuk awal dari lautan kosmos astral. Perlu dicatat bahwa bahkan seorang ahli alam transformasi pun belum tentu mampu menciptakan lautan kosmos astral dengan ruang penyimpanan sebesar seluruh dunia. Umumnya, hanya mereka yang berada di tingkat kultivasi yang lebih tinggi yang mampu melakukan hal itu. Xiang Shaoyun hanyalah kultivator alam astral tingkat pertama. Membentuk lautan kosmos astral dengan ruang penyimpanan seukuran kepalan tangan sudah merupakan pencapaian luar biasa. Seiring bertambahnya kekuatannya, ruang penyimpanan itu secara alami akan meluas. Mendengar itu, suasana hati Xiang Shaoyun membaik. Dia langsung mengeluarkan semua bahan dan memilih obat-obatan lama serta beberapa pil penyembuhan dari tumpukan tersebut. Dia juga memilih bahan-bahan binatang iblis yang lebih berharga, dan akhirnya, setelah menyimpan pedang tingkat 2 dan tombak tingkat 2, dia membuang semua yang lain. Tentu, Xiang Shaoyun bisa mendapatkan sejumlah poin atau koin emas yang cukup banyak dengan material-material ini, tetapi jumlahnya terlalu banyak dan itu hanya akan memperlambatnya. Dia adalah seorang tuan muda hebat yang tidak terlalu peduli dengan material-material ini. Ketika dia menjadi lebih kuat di masa depan, dia bisa mendapatkan material-material ini sebanyak yang dia inginkan. Jika orang lain melihat betapa tidak pedulinya Xiang Shaoyun terhadap semua bahan-bahan ini dan dua senjata lain yang telah dibuangnya, mereka kemungkinan besar akan mengutuk Xiang Shaoyun karena dianggap sebagai pemboros. Setelah Xiang Shaoyun selesai mengurus rampasannya, dia melirik si kecil putih dan berkata, "Si kecil putih, jangan terus menempel padaku seperti itu. Ayo, tumbuh besar dan biarkan aku menunggangimu sebentar. Aku sangat lelah." Dia benar-benar telah menghabiskan banyak energinya dari pertempuran sebelumnya. Si putih kecil protes, tetapi sayangnya, Xiang Shaoyun sama sekali mengabaikan protes tersebut. Dengan demikian, si putih kecil hanya bisa tumbuh semakin besar tanpa daya. Tubuhnya setinggi setengah orang dewasa ketika berdiri dengan 4 kaki, memberinya penampilan yang agak heroik, dan tulisan, Raja, di kepalanya memancarkan aura tirani. Xiang Shaoyun mengambil tasnya dan melompat ke atas Little White. Dia berkata, "Ayo pergi." Atas perintah Xiang Shaoyun, si putih kecil melesat ke arah pinggiran pegunungan 100 binatang. 3 hari kemudian, mereka tiba di luar pegunungan 100 binatang. Akhirnya, aku keluar. Haha. Xiang Shaoyun tertawa terbahak-bahak karena kegembiraannya. Dia telah menghadapi banyak bahaya selama perjalanan ini, telah belajar betapa kejamnya dunia ini, dan telah menjadi lebih kuat dalam prosesnya. Jika ada yang berani melawannya, dia akan membalasnya dengan keganasan 10 kali lipat. Dengan menunggangi si kecil putih, Xiang Shaoyun melanjutkan perjalanannya kembali ke kota Wu. Aku penasaran apakah orang-orang dari klan Wu masih menungguku. Jika ya, keadaan akan menjadi cukup merepotkan, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri. Namun tak lama kemudian, ia melanjutkan, aku yakin mereka tidak akan menunggu lagi. Sudah cukup lama. Aku hanya perlu bersikap tenang dan semuanya akan baik-baik saja saat aku kembali ke Istana Balai Bela Diri. Dengan si putih kecil sebagai tunggangannya, kota Wu sudah terlihat sebelum langit menjadi gelap. Di sana, Xiang Shaoyun menyuruh si putih kecil untuk kembali mengecil. Sambil menggendong si putih kecil, ia dengan hati-hati menuju kota Wu.
Klan Wu adalah penguasa lokal di kota Wu. Mereka memiliki banyak informan di mana-mana, dan Xiang Shaoyun harus berhati-hati. Namun, tepat setelah ia menginjakkan kaki di kota Wu, ia merasakan seseorang mengawasinya. Ia berpikir dalam hati, apakah mereka masih menungguku? Benar saja, saat dia menuju istana Aula Bela Diri, sekelompok orang bergegas keluar dari beberapa arah berbeda dan langsung menuju ke arahnya. Bajingan! Xiang Shaoyun mengumpat dan segera mundur dari mereka. Namun, para pendatang baru itu sangat kuat, dengan kultivator alam astral tingkat lanjut di antara mereka. Xiang Shaoyun tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Menyerah atau kau akan menderita, kata pemimpin kelompok itu sambil menendang Xiang Shaoyun. Sebelum Xiang Shaoyun dan Little Light sempat bereaksi, tendangan itu membuat mereka terpental. Xiang Shaoyun saat ini berada dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Klan Wu, jika kalian berani menyentuh sehelai rambut pun milikku, kakak seniorku Zi Changhe tidak akan mengampuni kalian semua. Xiang Shaoyun tidak punya pilihan selain menyebut nama Zi Changhe. Bahkan kepala istana dari Istana Balai Bela Diri pun tidak akan mampu menyelamatkanmu hari ini, jawab pemimpin itu sebelum melayangkan tendangan lain ke arah Xiang Shaoyun. Dia berencana untuk membuat Xiang Shaoyun pingsan saat itu juga. Desir. Tendangan itu memiliki kekuatan yang cukup besar, langsung menyebabkan Xiang Shaoyun batuk darah. Musuhnya setidaknya adalah kultivator alam astral tingkat 6 atau 7. Little White berteriak sebelum menerkam orang tersebut, mencoba menggigitnya. Dari mana hewan kecil ini berasal? Pergi sana, teriak orang itu sambil menamparkan si putih kecil hingga terpental. Bawa dia bersama kami, perintah orang itu kepada orang-orang di sekitarnya. Kau sedang mencari kematian, sebuah suara tiba-tiba menggelegar seperti guntur. Dari persimpangan jalan, seseorang yang menunggangi serigala tua bergegas mendekat. Bersamaan dengan itu, energi tombak melesat keluar seperti sambaran petir. Desir. Sebelum kultivator alam astral yang menginjak Xiang Shaoyun sempat bereaksi, tombak itu menembus tubuhnya. Dia mati dengan mata terbuka lebar penuh amarah. Kau berani menyentuh adikku, Markis Petir Ungu. Kau sedang mencari kematian, teriak sosok yang duduk di atas serigala tua dengan punggung tegak. Bab 47. Ketika Zi Changhe muncul, para pria bertopeng sangat ketakutan dan segera berusaha melarikan diri. Sayangnya bagi mereka, tidak seorang pun dari mereka berhasil lolos. Zi Changhe adalah ahli alam transformasi tingkat lanjut. Dia bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan hanya kilasan tubuhnya yang terlihat sebelum semua pria bertopeng itu sudah tewas. Setelah membunuh para pria bertopeng, Zi Changhe tiba di hadapan Xiang Shaoyun. Dia mengangkat Xiang Shaoyun dan menempatkannya di atas serigala tua. Si putih kecil. Xiang Shaoyun masih terjaga dan tidak melupakan si putih kecil bahkan saat Zi Changhe membawanya pergi. Si putih kecil tidak terluka parah sehingga ia langsung melompat ke punggung serigala tua itu juga. Dari mana asal bocah ini? Lepaskan aku, bentak serigala yang lebih tua. Tiba-tiba, raungan harimau keluar dari mulut si kecil putih. Pada saat itu, serigala tua itu merasakan aura raja yang aneh. Aura itu membuatnya gemetar, dan dia segera menutup mulutnya karena takut. Ketika Zi Changhe melihat si kecil putih, dia agak terkejut. Anak harimau belang. Kakak, berhentilah mengganggu si kecil putih untuk sementara waktu. Beri aku pil penyembuh. Aku sangat kesakitan, kata Xiang Shaoyun. Zi Changhe tanpa ragu segera memberi Xiang Shaoyun pil penyembuh. Tak lama kemudian, mereka memulai perjalanan kembali ke istana Balai Bela Diri. Zi Changhe membawa Xiang Shaoyun langsung ke kediaman tetua. Di sana, ia mengizinkan Xiang Shaoyun untuk duduk bermeditasi dan memulihkan diri. Adapun Zi Changhe, ia berjaga di dekatnya. Dalam hati, ia berpikir, anak ini benar-benar tumbuh dengan cepat. Baru sekitar sebulan dan dia sudah menjadi kultivator alam astral tingkat pertama. Sepertinya perjalanannya ke pegunungan 100 binatang telah membuahkan hasil yang melimpah. Setelah sekitar 2 jam, Xiang Shaoyun akhirnya berhenti bermeditasi. Ia merasa jauh lebih baik sekarang. Terima kasih, kakak senior, atas bantuanmu. Xiang Shaoyun mengucapkan terima kasih kepada Zi Changhe dengan penuh rasa syukur. Aku kakakmu. Bolehkah aku membiarkanmu mati di sana, kata Zi Changhe. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, aku juga perlu berterima kasih kepada Lu Xiaoxing. Jika bukan karena gadis itu, aku tidak akan tahu apa yang klan Wu lakukan padamu. Lu Xiaoxing. Xiang Shaoyun berteriak keheranan. Ya, sekitar sebulan yang lalu, dia memberitahu tetua ke-11 tentang apa yang telah terjadi. Kemudian, tetua ke-11 berhasil menghubungiku. Saat itu, aku mengunjungi klan Wu. Tetapi mereka bersikeras bahwa mereka tidak melakukan apapun sehingga tidak ada yang bisa kulakukan. Akhirnya aku mengetahui bahwa semua orang yang dikirim untuk menangkapmu telah mati.
Begitulah caraku mengetahui bahwa kau selamat dari perburuan mereka. Pasti ada seseorang yang menyelamatkanmu, kan? Tanya Zi Changhe. Ada yang menyelamatkanku. Kurasa tidak, gumam Xiang Shaoyun sebelum kemudian memberikan Zi Changhe gambaran singkat tentang apa yang terjadi hari itu. Dan begitulah cara tuan muda ini lolos, dengan kecerdasanku. Apakah aku bahkan perlu diselamatkan? Zi Changhe terdiam sejenak sebelum berkata, tidak, pasti ada seseorang yang membantumu secara diam-diam. Jika tidak, dengan kecepatan orang-orang itu, mereka pasti sudah bisa mengejarmu. Xiang Shaoyun menganggap argumen Zi Changhe logis, dan sesosok muncul dalam benaknya saat ia berpikir dalam hati, apakah itu dia? Sepertinya kau sudah menebak siapa orang itu. Tapi aku tidak akan terlalu banyak bertanya tentang urusan pribadimu. Pastikan saja kau berhati-hati dalam segala hal yang kau lakukan. Klan Wu cukup berpengaruh di kota Wu. Bahkan aku pun tidak akan berani bertindak sembarangan melawan mereka. Usahakan jangan meninggalkan istana balai bela diri kecuali terpaksa, Zi Changhe memperingatkan. Merekalah yang memprovokasi saya, dan saya hanya duduk diam saja. Saya bukan tipe orang seperti itu, gerutu Xiang Shaoyun dengan tidak senang. Tentu, kau bisa melakukan sesuatu jika kau mau. Tapi pertama-tama, kau butuh kekuatan untuk melakukannya. Meskipun klan Wu tidak memiliki kultivator alam transformasi sebanyak istana balai bela diri, mereka masih memiliki jumlah yang cukup banyak, kata Zi Changhe. Tunggu saja. Jika mereka berani mencoba melawan saya lagi, saya pasti akan memusnahkan seluruh klan mereka di masa depan, seru Xiang Shaoyun dengan kilatan kejam di matanya. Hanya karena dia telah mengalahkan Wu Mingliang, mereka mencoba membunuhnya. Itu terlalu kejam. Tapi karena mereka begitu kejam, mereka tidak bisa menyalahkannya karena mengingat dendam ini. Bicaralah setelah kau menyelesaikan masalahmu saat ini, kata Zi Changhe. Kemudian ia melanjutkan, setelah kau mengalahkan Wu Mingliang, kedua kakak laki-lakinya telah bersiap untuk menyerangmu. Tidak seperti murid-murid istana luar, kami tidak melarang pertarungan pribadi antara murid-murid istana dalam. Selain itu, mereka berdua adalah murid pribadi para tetua, sehingga status mereka mirip denganmu. Tidak pantas bagiku untuk ikut campur dalam konflik ini. Pertarungan pribadi antar murid istana dalam tidak dilarang. Bagus sekali, seru Xiang Shaoyun dengan gembira. Kau terlalu percaya diri. Dari dua kakak laki-laki Wu Mingliang, yang satu adalah kultivator alam astral tingkat 2 yang hampir mencapai tingkat 3. Yang lainnya adalah salah satu murid pribadi paling luar biasa di istana balai bela diri, Zi Changhe mengingatkan. Kemudian dia melanjutkan, aku pernah mengatakan kepadamu bahwa aku akan memberikan sesuatu kepadamu ketika kau mencapai alam astral. Sekarang, saatnya aku memenuhi janjiku. Tunggu, aku masih kesakitan, teriak Xiang Shaoyun panik. Aku tidak akan mulai sekarang. Kita akan mulai besok. Dan ketika kau mencapai alam astral tingkat lanjut, aku akan membawamu menemui guru kita. Saat itu, bahkan klan Wu pun tidak akan berani mencoba melawanmu lagi, kata Zi Changhe. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan Xiang Shaoyun. Adapun Xiang Shaoyun, ia termenung sambil bergumam, jadi Wu Mingliang masih punya dua kakak laki-laki di sini. Sepertinya aku tidak akan mudah di sini untuk saat ini. Tapi itu juga bagus untukku. Aku bisa menggunakan mereka sebagai batu loncatan. Perkebunan klan Wu. Wu Hongqi berteriak dengan marah di aula utama, sialan Zi Changhe itu. Beraninya dia merusak rencana kita. Apakah dia meremehkan klan Wu? Beberapa bawahan yang dibunuh Zi Changhe semuanya adalah ahli alam astral. Ditambah dengan mereka yang terbunuh sebulan yang lalu, klan Wu telah menderita kerugian yang cukup besar dalam upaya menangkap Xiang Shaoyun. Wu Hongqi menyalahkan sepenuhnya Zi Changhe. Ayah, tidak ada gunanya marah sekarang. Zi Changhe jelas-jelas melindungi Xiang Shaoyun. Haruskah kita menyerah, kata Wu Mingliang. Luka-lukanya sebagian besar sudah sembuh. Setelah sebulan, luka-lukanya sembuh dan kekuatannya juga meningkat, mencapai alam astral tahap pertama. Melupakan. Bagaimana mungkin kita melupakannya? Siapa sebenarnya Zi Changhe itu? Dia hanya mengandalkan identitasnya sebagai murid dari seorang guru yang sudah berada di kota tepi awan. Dia benar-benar berpikir kita takut pada orang tua bodoh itu. Jika dia terlalu memprovokasi kita akan membunuhnya juga, kata Wu Hongqi dengan tatapan kejam di matanya. Setelah jeda sejenak, dia menambahkan, karena Xiang Shaoyun sudah kembali, kalian juga harus kembali ke istana balai bela diri. Suruh kedua kakak kalian untuk menangkap Xiang Shaoyun dan membawanya pulang dengan segala cara. Baik, ayah. Aku akan pergi sekarang, jawab Wu Mingliang lalu pergi. Wu Mingliang baru saja pergi ketika Wu Hongqi tiba di halaman belakang kediaman mereka. Disinilah kepala keluarga mereka tinggal. Wu Hongqi memasuki ruangan, dan dengan malu, dia berkata kepada lelaki tua yang duduk di atas sajadah,
ayah, anakmu tidak berguna karena gagal menangkap Xiang Shaoyun 2 kali berturut-turut. Pria tua itu tampak berusia sekitar 80 tahun, tetapi sebenarnya, usianya lebih dari 100 tahun. Dia adalah Wu Fuxiang, kepala kota Wu. Aku tahu kemampuanmu dengan baik. Kau telah menangani ini dengan buruk. Wu Fuxiang menghela napas kecewa sebelum menambahkan, hubungi tetua ke-13 dari Istana Balai Bela Diri. Biarkan aku berbicara dengannya. Ada hal-hal yang jelas tidak bisa kita tunda. Baik, ayah, jawab Wu Hongqi dengan patuh. Bab 48. Malam berlalu dengan cepat. Saat pagi tiba, Xiang Shaoyun sudah pulih sepenuhnya. Menghadap matahari terbit, ia menyerap Qi Ungu yang datang bersama sinar matahari pertama. Seluruh tubuhnya terasa nyaman dan hangat sementara energi internalnya menjadi semakin pekat. Untuk meningkatkan energi astral seseorang, dibutuhkan penyerapan energi dari bintang dan bulan. Namun, karena cuaca akhir-akhir ini, bulan dan bintang jarang terlihat. Dalam situasi seperti itu, matahari menjadi sumber energi terbaik. Dalam legenda, beberapa ahli bahkan dapat berkultivasi tepat di dekat matahari. Di sana, kultivasi seseorang akan meningkat dengan cepat, dan seseorang yang mampu berkultivasi di sana memiliki kekuatan untuk membelah dunia, sekuat dewa. Seiring bertambahnya kekuatan Xiang Shaoyun, jumlah aliran Qi Ungu yang dapat ia serap juga meningkat. Setiap aliran Qi ini mengandung kekuatan yang tampaknya tak terbatas. Ketika energi yang ia serap dari Qi Ungu memasuki bintang-bintangnya, bintang-bintangnya menjadi semakin terang. Sebagian energi tumpah keluar dari bintang-bintang tersebut, dan tumpahan itu kemudian menyelimuti 365 titik akupuntur di dalam tubuhnya, menyebabkan semua titik akupuntur bersinar cemerlang. Faktanya, seluruh tubuh Xiang Shaoyun tampak sedikit bercahaya, memancarkan aura yang cukup mistis. Setelah energi berputar satu kali di dalam tubuhnya, energi itu ditarik ke lautan kosmos astral. Lautan kosmos astral kemudian menyatu dengan energi baru tersebut, dan setelah penyatuan, tetesan lautan kosmos astral sedikit membesar. Xiang Shaoyun menghela napas panjang, merasa jauh lebih lemah seolah-olah energi yang telah diserapnya sebelumnya telah habis. Membangun lautan kosmos astral ternyata sangat melelahkan. Tak heran kebanyakan orang hanya bisa melakukannya ketika mereka menjadi lebih kuat. Sepertinya selama ini aku memaksakan diri, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri. Aku jelas melihatmu menyerap Qi Ungu. Mengapa energimu malah melemah bukannya bertambah? Bertambah. Apakah kau bahkan sudah lupa metode pemurnian Qi-mu? Zi Changhe tiba-tiba muncul tidak jauh dari situ. Tidak diketahui sudah berapa lama dia berada di sana. Kakak senior, tidakkah kau tahu bahwa muncul tanpa suara seperti ini akan membuat seseorang ketakutan setengah mati? Keluh Xiang Shaoyun karena sangat terkejut dengan kemunculan Zi Changhe yang tiba-tiba. Kemudian dia berkata, itu kecelakaan. Aku hanya belum mempersiapkan diri dengan baik. Xiang Shaoyun tidak bisa memberitahu Zi Changhe bahwa dia sedang membentuk lautan kosmos astralnya. Sekalipun dia melakukannya, kakak seniornya mungkin tetap tidak akan mempercayainya. Baiklah. Berhati-hatilah di masa mendatang dan pastikan untuk tidak teralihkan. Qi Ungu adalah energi yang dapat meningkatkan energi astralmu paling cepat. Cobalah untuk menyia-nyiakannya sesedikit mungkin, saran Zi Changhe. Ia menambahkan, aku akan mulai mengajarimu teknik bertarung hari ini. Seorang kultivator bela diri tanpa teknik bertarung sama seperti harimau ompong yang tidak dapat melukai siapapun. Baiklah. Teknik bertarung apa yang akan kau ajarkan padaku? Teknik bertarung tingkat 5 atau tingkat 6? Xiang Shaoyun menggosok-gosok tangannya dengan gembira. Wajah Zi Changhe langsung dipenuhi garis-garis hitam, dan dia berkata, apakah kau pikir teknik pertempuran itu seperti sayuran biasa yang bisa kau dapatkan di mana saja? Tingkat 5. Tingkat 6. Bahkan kepala istana pun tidak memilikinya. Baiklah. Bagaimana dengan teknik pertempuran tingkat 4? Kau seharusnya punya salah satu dari itu, kan? Xiang Shaoyun memutuskan untuk puas dengan sesuatu yang lebih rendah. Teknik tempur tingkat puncak, level 2, teknik tombak petir. Zi Changhe menyebutkan nama teknik itu secara langsung karena dia tidak ingin lagi bertele-tele dengan Xiang Shaoyun. Bahkan di antara teknik pertempuran pada tingkatan yang sama, ada yang lemah dan ada yang kuat. Teknik tombak petir adalah teknik pertempuran tingkat puncak, tingkat 2, yang jauh lebih kuat daripada teknik pertempuran tingkat 2 biasa. Hanya tingkat 2. Itu benar-benar penghinaan terhadap identitasmu sebagai kakak senior dan sesepuhku. Baiklah, aku akan memberimu beberapa teknik pertempuran tingkat 4 saat aku punya waktu. Aku berjanji kau akan menjadi yang tak tertandingi di antara semua sesepuh, kata Xiang Shaoyun, suaranya penuh dengan penghinaan. Aku hanya akan mengucapkan mantra sekali, dan aku juga hanya akan mendemonstrasikan gerakannya sekali.
Belajarlah jika kau mau. Zi Changhe sudah tidak lagi peduli dengan apapun yang dikatakan oleh pria narsis ini. Setelah pengumuman singkat itu, dia mulai melafalkan mantra teknik tombak petir. Selanjutnya, tubuhnya mulai bergerak mengikuti mantra. Tombak itu ditusukkan ke depan berulang kali, memancarkan arus listrik yang berderak dengan kekuatan penghancur yang sangat besar sehingga sulit untuk ditangkis. Meskipun Xiang Shaoyun bersikap seolah-olah dia lebih tinggi dari mempelajari teknik pertempuran tingkat 2, dia tetap memperhatikan mantra yang dilantunkan Zi Changhe. Dia juga menghafal setiap gerakan yang diperagakan Zi Changhe. Saat dia mendengarkan dan menonton, bakat insting dan visualisasinya pun aktif. Pada saat Zi Changhe selesai mengajar, Xiang Shaoyun telah sepenuhnya menghafal mantra dan gerakan-gerakannya. "Apakah kau ingat semuanya?" tanya Zi Changhe dengan tegas. "Ya." Xiang Shaoyun mengangguk. Tentu saja, Zi Changhe tidak mempercayainya. "Kalau begitu, bacalah dengan lantang." Xiang Shaoyun kemudian melafalkan seluruh mantra tanpa melewatkan satu kata pun. Saat ia selesai, Zi Changhe sudah benar-benar tercengang. Mantra itu memang tidak terlalu panjang, tetapi orang biasa hanya akan mampu menghafalnya setelah lebih dari 10 kali percobaan. Anak ini telah menghafalnya setelah mendengarkannya sekali saja. "Kakak senior, jangan menatapku seperti itu. Aku tahu, aku jenius dengan daya ingat fotografis," kata Xiang Shaoyun dengan sombong. Hal itu membuatnya mendapat tamparan di belakang kepalanya. Zi Changhe berkata, "Apa yang kau banggakan? Jika kau bisa melepaskan 3% kekuatan teknik tombak petir dalam sehari, aku akan mengakui bahwa kau jenius." "Jangan pukul kepalaku," protes Xiang Shaoyun sebelum memasang ekspresi serius dan berkata, "Apa? Hanya 3%? Kau meremehkanku. Aku bisa memahami setidaknya 10% dari teknik sampah seperti ini dalam satu hari." "Tentu, kau sendiri yang mengatakannya. Jika kau bisa melakukannya, aku akan mengajarimu teknik bertarung tingkat 3 dan memberimu sesuatu yang bagus juga," kata Zi Changhe lalu pergi. Zi Changhe selalu menjadi orang yang lugas dan tidak pernah bertele-tele. Bahkan Xiang Shaoyun pun tak kuasa memuji kakak seniornya. "Kakak seniorku memang punya sikap yang kuat. Sayang sekali dia agak lemah. Yah, aku akan memberinya sedikit pengetahuan di masa depan untuk membantunya menjadi lebih kuat. Kurasa dengan kekuatannya yang meningkat, bahkan merayu beberapa wanita muda yang sudah menikah pun bukanlah hal yang sulit baginya." Zi Changhe belum sepenuhnya pergi. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Xiang Shaoyun, dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Dia, Zi Changhe, membutuhkan Xiang Shaoyun untuk memberinya beberapa pengetahuan. Agar dia bisa merayu beberapa wanita muda yang sudah menikah. Anak itu benar-benar pandai bicara besar. Setelah Zi Changhe pergi, Xiang Shaoyun mengangkat sebuah tombak. Ini adalah tombak tingkat 2 yang disebut tombak petir, yang ditinggalkan Zi Changhe sebelum pergi. Tombak itu memiliki nama yang sama dengan teknik pertempuran yang akan dia latih. Xiang Shaoyun tidak langsung mulai berlatih. Sebaliknya, bayangan demonstrasi Zi Changhe muncul di benaknya satu demi satu, seolah-olah Zi Changhe telah muncul di hadapannya sekali lagi. Saat bayangan-bayangan itu melintas di benaknya berulang kali, Xiang Shaoyun memperoleh pemahaman komprehensif tentang semua gerakan. Dia bahkan telah menemukan semua pembukaan gerakan tersebut. Sekitar 1 jam kemudian, Xiang Shaoyun akhirnya mulai berlatih. Awalnya, gerakannya lambat. Setiap tusukannya sangat mirip dengan gerakan dalam buku teks. Setelah ia terbiasa dengan teknik tombak petir, ia mulai bergerak lebih cepat. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dalam satu pagi, Xiang Shaoyun mengulangi gerakan teknik tombak petir berkali-kali. Dia bahkan memperbaiki beberapa celah dalam gerakan tersebut, semakin menyempurnakan teknik tombak itu. Inti dari teknik tombak petir terletak pada kecepatannya yang secepat kilat, mampu menyerang saat lawan paling tidak mengharapkan serangan. Teknik ini juga dapat mengubah energi astral menjadi petir untuk melepaskan serangan yang sangat merusak. Teknik ini tidak hanya berfokus pada kecepatan, penekanan yang sama juga diberikan pada kekuatan. Tidak mudah untuk menggabungkan kecepatan dan kekuatan secara sempurna, gumam Xiang Shaoyun sambil merenungkan teknik tersebut setelah makan siang dengan daging asap. Saat ini, dia sudah menguasai gerakan-gerakan kunci dari teknik tersebut. Dia hanya perlu menambahkan energi astral ke dalam persamaan, dan dia akan dapat melihat seberapa besar kekuatan teknik tersebut yang dapat dia lepaskan untuk saat ini. Setelah istirahat sejenak, Xiang Shaoyun mulai berlatih sungguh-sungguh. Dia menusukkan tombaknya berulang kali sementara energi astral mengalir ke tombak tersebut, melepaskan aliran energi tombak berwarna ungu. Bab 49. Hari itu berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, Zi Changhe muncul lagi di halaman. Ketika melihat Xiang Shaoyun bermeditasi alih-alih berlatih gerakan, ia bergumam, apakah anak ini sudah lupa gerakan yang kutunjukkan padanya? Hah,
Itu akibatnya kalau kau terlalu banyak membual. Xiao Yun, teknik pertempuran tingkat 2 ini tidak semudah yang kau kira, kan? Ya, kau memang berbakat. Tapi kau juga terlalu sombong. Zi Changhe mulai memberikan nasihat tulusnya kepada Xiang Xiaoyun. Ia berharap Xiang Xiaoyun akan memiliki harapan yang realistis dan belajar dengan serius, alih-alih menjadi orang yang sombong dan narsis seperti sekarang. Xiang Xiaoyun membuka matanya, dan ketika pandangannya tertuju pada Zi Changhe, dia berteriak, "Kakak senior, perhatikan gerakanku." Begitu mengucapkan itu, dia menerkam ke depan seperti harimau dengan momentum yang mengesankan. Dia menyerbu ke depan dengan kekuatan kilat, dan tombaknya melesat ke depan seperti pelangi yang melintasi langit. Dengan kilatan ungu, tombak itu langsung tiba di depan dada Zi Changhe. Teknik tombak petir. Secepat kilat, sekuat guntur. Ini adalah serangan dari seseorang yang telah menguasai esensi teknik tombak. Zi Changhe mengangkat alisnya dan berteriak, "Berani sekali. Tunjukkan padaku seberapa mampunya kau. Ayo, lawan." Saat Zi Changhe mengatakan itu, dia menghindar dan menangkis tusukan tersebut. Namun, Xiang Xiaoyun tampaknya telah memperkirakan hal itu, karena dia segera menggeser tombaknya dan mengirimkan ujung tombak lainnya untuk menyerang. Serangan dengan ujung tombak ini menangkis tusukan pertama dengan sempurna dan hampir tidak mungkin untuk ditangkis. Kilatan keheranan muncul di mata Zi Changhe saat telapak tangannya bersinar dengan cahaya ungu samar. Zi Changhe memblokir serangan kedua. Xiang Xiaoyun berteriak dan mulai menusukkan tombak petirnya ke depan dengan membabi buta menggunakan seluruh kekuatannya, seolah-olah dia tidak akan berhenti sebelum mengalahkan Zi Changhe. Tombak itu menusuk ke depan tanpa henti dengan momentum yang menakjubkan, percikan listrik berhamburan di udara. "Pa! Pa!" Cahaya ungu memenuhi area tersebut sementara suara guntur bergemuruh di udara, bukti betapa dahsyatnya serangan-serangan itu. Namun, sekeras apapun Xiang Xiaoyun menyerang, ia gagal menembus pertahanan Zi Changhe. Bahkan, Zi Changhe hanya menggunakan satu tangan untuk menangkis semua serangan Xiang Xiaoyun. Zi Changhe mungkin tampak melakukannya dengan mudah, tetapi di dalam hatinya, ia sangat terkejut. Ini, dalam satu hari, dia sudah mampu melepaskan 30% kekuatan teknik ini. Tidak, entah kenapa, teknik tombak ini terasa agak berbeda dari teknik tombak petir. Tapi versi teknik tombak petir ini tampaknya jauh lebih kuat. Zi Changhe hampir berteriak dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Xiang Xiaoyun berhenti menyerang. Dia menggerutu dengan kesal, betapa lemahnya kekuatan seranganku. Namun tentu saja, dia adalah kultivator alam astral tingkat pertama yang menyerang kultivator alam transformasi. Jarak antara mereka terlalu besar. Tentu saja kekuatan serangannya tampak lemah jika dibandingkan. Ketika Zi Changhe melihat raut wajah Xiang Xiaoyun yang muram, ia menghiburnya, "Kamu memiliki fisik sehebat bintang 5 yang menerangi langit, jadi kamu tidak akan membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk menyamai aku. Teruslah bekerja keras." "Apa? Aku butuh 10 tahun hanya untuk mencapai levelmu. Lebih baik aku membenturkan kepalaku ke tahu dan bunuh diri saja," balas Xiang Xiaoyun dengan ekspresi berlebihan di wajahnya. Dari ekspresinya, seolah-olah mencapai level Zi Changhe dalam 10 tahun adalah penghinaan terbesar yang pernah ada. Dan dengan demikian, anak itu benar-benar merusak suasana hati Zi Changhe yang baik. "Karena kau begitu percaya diri, aku akan memberimu waktu 2 hari lagi. Dalam 2 hari, aku ingin melihat penguasaan 70% atas teknik tombak petir. Jika kau tidak bisa melakukannya, tunggu hukuman dariku," kata Zi Changhe dengan wajah masam. "Tentu, 70% dalam 2 hari bukanlah masalah. Tapi apa gunanya jika saya tidak mendapatkan apa-apa?" Xiang Xiaoyun mulai membicarakan hal itu. Tepat setelah Xiang Xiaoyun mengatakan itu, sebuah baju zirah dalam muncul di tangan Zi Changhe. "Ini hadiahmu. Ini adalah baju zirah dalam tingkat dasar, level 3. Dengan ini, senjata level 3 biasa tidak akan bisa melukaimu lagi." Xiang Xiaoyun mengambil baju zirah itu, menimbangnya di tangannya, dan menghela napas dalam hati. Bahkan sampah seperti ini pun berharga di sini. Mungkin itulah yang ada dalam pikirannya, tetapi dia tidak mengungkapkan pikirannya agar tidak semakin menyakiti Zi Changhe. Karena itu, dia berkata, "Terima kasih, kakak senior." Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Kakak senior, karena Anda dikenal sebagai Markis Petir Ungu, Anda mungkin ahli dalam energi astral petir ungu, bukan? Mengapa tidak mempelajari teknik pertempuran tingkat 4 yang saya miliki ini? Saya jamin kemampuan bertarung Anda akan menjadi lebih kuat dengan teknik ini." Namun tepat setelah mengatakan itu, Zi Changhe mengacungkan jari tengah kepadanya dan berkata, "Apakah kau akan mati jika berhenti menggertak sejenak?" Zi Changhe melanjutkan dengan, "Baiklah, sebisa mungkin jangan pergi selama beberapa hari ke depan."
Saudara-saudara klan Wu telah menyatakan bahwa mereka akan bertindak melawanmu. Setelah menyampaikan semua yang ingin dia sampaikan, Zi Changhe pergi. Aku hanya takut mereka tidak akan mengejarku, gumam Xiang Shaoyun dengan kilatan aneh di matanya. Karena klan Wu berusaha menyerangnya, dia bukanlah Xiang Shaoyun jika dia tidak memberi mereka pelajaran. Hari lain pun berlalu. Pagi-pagi sekali, dan Xiang Shaoyun seperti biasa menyerap Qi Ungu. Setelah selesai, ia samar-samar merasakan energi astralnya mendekati tahap kedua. Ia hanya perlu melangkah satu langkah ke depan untuk memasuki tahap kedua, namun sekali lagi ia menekan kemajuannya. Adapun energi berlebih yang dihasilkan dari penekanannya, ia alihkan ke lautan kosmos astralnya. Ia sangat ingin memperluas lautan kosmos astralnya agar ia dapat membawa barang-barangnya dengan lebih mudah. Setelah selesai melakukan latihan pernapasan, Xiang Shaoyun meregangkan badannya sebelum meninggalkan halaman Zi Changhe. Ia ingin kembali ke kediamannya sendiri dan membereskan barang-barangnya sebelum mengunjungi Lu Xiaoxing dan Xia Liuhui. Tentu saja, ia juga tidak melupakan Wang Zhenchuan, murid istana bagian dalam. Ia tentu saja akan menepati janji yang telah ia buat kepada Wang Zhenchuan. Kediaman Zi Changhe terletak di sebuah distrik yang khusus diperuntukkan bagi para tetua. Distrik itu tenang dan terpencil, dikelilingi oleh tanaman yang rimbun, paviliun yang elegan, jembatan dan aliran air kecil, binatang buas yang menakjubkan, dan sebagainya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa setiap langkah yang diambil akan menghadirkan pemandangan indah baru di hadapan mata. Namun sebelum Xiang Shaoyun, yang dulunya adalah seorang tuan muda dari sekte yang berpengaruh, pemandangan di sini tidaklah terlalu istimewa. Bahkan rumah-rumah tua pun sangat sederhana. Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya sambil meratap di tepi danau. Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat akan memandang sesuatu secara berbeda. Siapa yang berani mengoceh omong kosong di sini? Sebuah suara marah tiba-tiba terdengar. Xiang Shaoyun berpikir dalam hati, aku tidak mungkin menarik masalah dengan ocehanku yang sembarangan, kan? Betapa sialnya aku. Saat dia menoleh dan melihat orang yang berbicara, matanya berubah muram. Jadi kau, gadis nakal. Kurang ajar. Kau pikir kau siapa sampai berani menyebutku gadis nakal? Apa kau sudah bosan hidup? Teriak gadis itu sebelum melemparkan cambuk ke arah Xiang Shaoyun. Gadis itu sama sekali tidak menahan pukulannya. Energi astral menggerakkan cambukan santainya. Jika cambuk itu mengenai wajah seseorang, orang itu pasti akan terluka. Untungnya, Xiang Shaoyun tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia segera mengaktifkan kemampuan instingnya untuk melihat lintasan cambuk yang datang dengan jelas, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih cambuk itu. Lepaskan, teriak Xiang Shaoyun sambil menarik cambuk dari tangan gadis itu. Gadis itu tidak menyangka Xiang Shaoyun akan bereaksi secepat itu, dan dia terkejut. Sebelum sempat bereaksi, dia kehilangan pegangan pada cambuknya. Bahkan tubuhnya pun tertarik ke depan, menyebabkan dia terhuyung ke arah danau di sampingnya. Memercikkan. Dia gagal menjaga keseimbangannya dan akhirnya jatuh ke danau. Haha, ini balasanmu, perempuan jahat. Xiang Shaoyun tertawa terbahak-bahak. Gadis di danau itu adalah Li Hong'er, gadis yang pernah mencambuk wajahnya. Itulah sebabnya Xiang Shaoyun merasa sangat senang ketika melihatnya menderita. Bab 50. Bajingan. Bajingan keparat kau. Nona muda ini tidak akan mengampunimu, teriak Li Hong'er dari danau. Dia dibesarkan di istana balai bela diri dan dikenal sebagai nyonya tirani nomor 1 di istana. Dia selalu menjadi orang yang menindas, bukan sebaliknya. Hari ini, dia akan memberi pelajaran pada anak yang sombong ini, tetapi malah ditarik ke danau. Itu sangat menjengkelkan. Meskipun demikian, Li Hong'er telah berlatih kultivasi bela diri sejak muda, dan saat ini ia adalah kultivator alam astral tahap ketiga, fase menengah. Tidak butuh waktu lama baginya untuk keluar dari air. Seluruh tubuhnya kini basah, memperlihatkan sosoknya yang sedang berkembang di hadapan mata Xiang Shaoyun. Kau memang terlihat lumayan. Tapi sayangnya, dadamu terlalu rata, dan bokongmu kurang berisi. Lebih penting lagi, karaktermu mengerikan. Jika aku harus menilaimu, nilaimu akan negatif, kata Xiang Shaoyun tepat di depan wajah Li Hong'er. Mati. Li Hong'er bukanlah orang yang mudah marah. Mendengar kata-kata itu, ia meledak dalam amarah. Ia mengabaikan keadaan menyedihkannya dan langsung menyerang Xiang Shaoyun. Ia membanting telapak tangannya ke dada Xiang Shaoyun. Telapak tangan itu diperkuat dengan energi astral dan bersinar dengan cahaya merah darah. Telapak tangan beracun berdarah. Seorang kultivator alam astral tingkat ketiga sudah memenuhi syarat sebagai ahli, dan orang biasa tidak akan pernah mampu menghentikan serangan kultivator pada level ini. Menghadapi serangan ini, alih-alih menghindar, Xiang Shaoyun melangkah maju dan melayangkan pukulannya sendiri. Pukulan ki yang dahsyat.
Pukulan itu tidak memancarkan energi astral apapun, namun membawa momentum yang sangat dahsyat. Telapak tangan dan tinju bertemu. Sebuah bunyi gedebuk teredam terdengar di udara. Benturan itu memaksa Li Hong'er mundur 2 langkah, dan bahkan telapak tangannya pun terasa sakit. Di sisi lain, Xiang Shaoyun tidak bergerak selangkah pun, seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan Li Hong'er. Mengingat bagaimana kau telah menerima pelajaranmu, dengan ini aku mengizinkanmu untuk pergi dari hadapanku. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan kepadamu, kata Xiang Shaoyun dingin. Li Hong'er pernah mencambuk dan melukai wajah tampannya, dan dia pernah bersumpah untuk memberi gadis ini pelajaran yang keras. Tetapi sekarang, ketika dia melihat keadaan Li Hong'er yang menyedihkan setelah jatuh ke danau, amarahnya mereda. Karena itu, dia memutuskan untuk mengampuninya. Dia percaya bahwa sebagai seorang pria, dia harus bermurah hati. Sayangnya, Li Hong'er tidak merasakan rasa terima kasih sedikit pun atas kemurahan hatinya. Kau berani menyuruhku pergi. Jika aku tidak membunuhmu saat ini juga, aku tidak akan bisa meredakan amarah di hatiku, teriak Li Hong'er sebelum mengumpulkan seluruh kekuatannya dan mulai menyerang Xiang Shaoyun dengan brutal. Dia memang pantas menjadi putri Li Sumeng. Dia telah menguasai jurus telapak darah beracun, dan setiap telapak tangannya mengandung kekuatan yang tak terbatas. Serangannya selalu ditujukan pada bagian vital Xiang Shaoyun, dan setiap serangan dilancarkan dari sudut yang sangat sulit. Jelas sekali, Li Hong'er baru sekarang menunjukkan kekuatan sebenarnya. Xiang Shaoyun tidak mengaktifkan kemampuan instingnya kali ini, tetapi dia masih bisa melihat lintasan serangan Li Hong'er. Dia menggunakan jurus telapak tangan pemecah awan untuk menghadapi jurus telapak tangan beracun darah milik Li Hong'er. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari 10 gerakan, dan pemenangnya masih belum ditentukan. Tidak adil. Kau diuntungkan melawanku dengan tubuhmu yang basah itu. Haruskah aku menangkapmu saja? Xiang Shaoyun tak bisa menghentikan pandangannya dari tubuh Li Hong'er. Dan ketika Li Hong'er mendengar itu, dia sedikit gemetar, yang segera membuatnya membuka celah. Memanfaatkan celah itu, Xiang Shaoyun melayangkan telapak tangan tepat ke dada gadis itu. Telapak tangan itu mengenai sasaran, dan Li Hong'er sekali lagi terdorong ke dalam danau. Memercikkan. Ini adalah kali kedua Li Hong'er jatuh ke danau, dan tubuhnya kini lebih basah. Li Hong'er mengapung di permukaan danau, benar-benar tercengang. Tiba-tiba dia meraung seperti harimau betina yang marah, aku tidak akan tenang sampai kau mati. Hei, itu kecelakaan, jawab Xiang Shaoyun dengan ekspresi polos. Ia segera menambahkan, aku sudah menyuruhmu pergi, tapi kau menolak. Baiklah, baiklah. Tuan muda ini orang yang murah hati. Aku akan memaafkanmu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan dengan angkuh tanpa repot-repot menunggu Li Hong'er keluar dari danau. Bagaimanapun juga, dia tetaplah putri seorang tetua. Jika ayahnya tiba-tiba muncul, maka giliran ayahnya yang akan menderita. Dasar bajingan keparat. Aku tidak akan pernah mengampunimu. Kau tidak akan bisa lolos dariku. Li Hong'er berteriak ke arah Xiang Shaoyun ketika akhirnya ia keluar dari danau. Tentu saja, itu tidak mendapat respons dari Xiang Shaoyun. Saat itu, ia sudah kembali ke kediamannya. Setelah menyimpan barang bawaannya dan beberapa barang penting, ia mengambil beberapa obat yang tidak dibutuhkannya untuk saat ini dan menuju ke balai obat. Istana Olah Bela Diri tidak hanya menyediakan banyak ramuan obat dan senjata kepada para murid, tetapi juga membelinya dari para murid. Xiang Shaoyun telah memperoleh cukup banyak obat-obatan kuno dari perjalanannya ke pegunungan 100 binatang. Meskipun dia tidak bisa menjual semuanya sekaligus, dia masih bisa menjual sebagian untuk mendapatkan poin. Dengan poin-poin itu, dia bisa membeli beberapa obat kuno yang benar-benar dia butuhkan. Setelah memasuki balai pengobatan, Xiang Shaoyun mengeluarkan obat-obatan kuno dan berkata, Yang mulia pengawas, lihatlah berapa nilai ramuan-ramuan ini. Pengawas itu memandang Xiang Shaoyun dengan heran. Hah? Kau sudah mencapai alam astral. Cepat sekali. Xiang Shaoyun adalah salah satu dari hanya 2 murid berbadan bintang 5 yang dimiliki Istana Balai Bela Diri. Dia bahkan pernah membeli beberapa ramuan di sini sebelumnya. Tentu saja, pengawas istana memiliki kesan yang mendalam padanya. Dia ingat bahwa Xiang Shaoyun masih berada di alam dasar tahap ke-7 saat terakhir kali dia datang. Baru sebulan berlalu sejak itu, dan sekarang dia sudah berada di alam astral. Ini adalah kecepatan yang cukup mencengangkan. Yang lebih penting lagi, dia bisa melihat bahwa Xiang Shaoyun jelas telah maju tanpa mengandalkan obat-obatan. Itu karena fondasi Xiang Shaoyun tebal dan stabil, sebuah tanda yang tidak akan muncul jika seseorang maju dengan mengandalkan obat-obatan. Haha, ini hanya alam astral, tidak ada yang perlu disebutkan, kata Xiang Shaoyun dengan rendah hati, namun wajahnya tetap terlihat angkuh. Dia sama sekali tidak rendah hati.
kamu memiliki bakat yang tak tertandingi. Karena itu, kamu harus bekerja lebih keras dan jangan terlalu sombong, nasihat tulus dari pengawas itu. Kemudian ia menambahkan, tunjukkan padaku ramuan-ramuan itu. Aku akan memeriksanya. Xiang Shaoyun menyerahkan bungkusan itu dan membukanya. Pengawas memeriksa ramuan-ramuan tersebut dan memuji, ini panen yang luar biasa. Ia melanjutkan, ini bunga grestel berusia 100 tahun, dan ini tanaman merambat ular kering berusia 150 tahun. Begitu banyak jamur darah. Dan batang ini bahkan hampir berusia 300 tahun. Ini hampir menjadi obat spiritual tingkat rendah. Xiang Shaoyun tidak mengatakan apapun, namun ia berpikir dalam hati, aku sudah memiliki satu tangkai jamur darah raja untuk diriku sendiri. Aku tidak akan repot-repot menyimpan ramuan kelas rendah ini. Setelah pengawas melakukan perhitungan, dia memberi Xiang Shaoyun total 6.500 poin. Xiang Shaoyun cukup puas dengan harga tersebut. Lagi pula, sebagian besar ramuan itu didapatkan setelah membunuh anggota kelompok pemburu singa gila dan sepenuhnya diperoleh secara tidak sengaja. Setelah mendapatkan poin, Xiang Shaoyun segera menukarkannya dengan setangkai obat spiritual tingkat rendah, bunga bintang ilusi, dan beberapa obat kuno. Dia menghabiskan 6.000 poin untuk pembelian tersebut. Nak, kukira bintangmu sudah terbangun. Mengapa kau masih membutuhkan bunga bintang ilusi? Tanya pengawas itu dengan penasaran. Bunga bintang ilusi memiliki khasiat luar biasa bagi mereka yang berada di puncak alam dasar. Itu adalah ramuan yang mampu membantu seseorang membangkitkan bintang mereka dan memasuki alam astral. Oleh karena itu, bunga bintang ilusi seharusnya tidak berguna bagi seseorang seperti Xiang Shaoyun yang telah membangkitkan kekuatan bintangnya. Itulah sumber rasa ingin tahu sang pengawas. Hehe, aku punya kegunaannya sendiri, kata Xiang Shaoyun sambil menyeringai lebar. Tentu saja dia tidak akan memberitahu pengawas bahwa selain untuk membangkitkan bintang, bunga bintang ilusi itu juga cukup berguna dalam membentuk dan mengembangkan lautan kosmos astral. Setelah meninggalkan balai pengobatan, Xiang Shaoyun langsung menuju ke halaman luar. Namun, ketika tiba di halaman luar, ia mendapati orang lain sedang menindas bawahannya, Xia Liuhui. Seketika, suasana hatinya berubah buruk. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.